Pak Effendi untuk TCM-nya. Saya tidak akan mengulang terlalu banyak di TCM-nya. Beliau lebih senior dari saya. Eh, Kemudian juga dengan terapi makanan secara TCM. Nah, kemudian nanti di akhir sesi kita juga akan angkat beberapa contoh case tadi yang sering kita jumpai di praktek sebagai gambaran bagaimana mengaplikasikan pemanfaatan herbal dan terapi makanan secara TCM pada gangguan psikosomatis ini. Nah, ketika saya dihubungi oleh panitia waktu itu untuk membahas tentang nyeri psikosomatis, karena lingkupnya sangat luas, memang pada waktu itu saya mengajukan topik tentang nyeri yang berkaitan dengan gangguan pencernaan psikosomatis. Ini mungkin juga sedikit menjawab pertanyaan Ibu siapa tadi yang menanyakan data di lapangan ya. Yaitu salah satu alasan kenapa saya mengajukan panitia gangguan pencernaan psikosomatis adalah karena di lapangan ini dia banyak sekali gangguan pencernaan yang berkaitan dengan masalah emosional dan database itu ada ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya di sini saya ambil dari dikasih ITKES Bali tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 99,8% siswanya itu mengalami gejala gastritis dan mayoritas berada pada tingkat stres dan giga berat. Jadi Bapak Ibu bisa baca di publikasi ini. Dan kemudian di tempat praktik kami sendiri di Salatiga, yang kebetulan demografi wilayah kami itu eh, cenderung ke arah dingin dan lembab. Ternyata ketika saya lihat data di bulan Mei sampai dengan Agustus, di bulan Mei sampai dengan Agustus 2022, jadi sampai dengan kemarin sebelum saya membuat materi ini, kurang lebih 1 minggu yang lalu, itu ternyata bahwa tiga besar diferensiasi sindrom di tempat kami itu untuk gangguan pencernaan adalah liver G stagnasi, kemudian eksternal patogenik faktor cold dingin, dan defisiensi di middle gel. Nah, dalam hal ini, liver G stagnasi ini berkaitan dengan masalah emosional. Jadi ternyata di tempat kami sendiri, masalah emosional itu menunjukkan salah satu pemicu munculnya gangguan pencernaan. Nah, sedangkan yang kedua ini bisa timbul karena faktor organik ya, jadi bukan dari emosional gitu. Nah, dari sini tadi, maka saya tertarik untuk mengangkat topik ini agar kita dapat memahami apa, mengapa, dan bagaimananya gangguan pencernaan psikosomatis ini dari sudut pandang TCM yang nantinya semoga harapan kami akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, semoga materi siang hari ini cukup menarik ya Bapak Ibu untuk mengalahkan jam mengantuk siang hari ini. Apalagi kita baru saja selesai makan siang, mungkin akan membebani limpa kita sehingga nanti kita mengantuk. Nah, semoga materinya hari ini tidak bikin mengantuk, itu harapan saya. Nah, jika kita berbicara tentang psikosomatis, ada satu renungan yang cukup menarik. Tidak hanya bicara lewat gejala, tapi juga lewat cerita yang belum sempat didengar oleh jiwa. Jika kita cermati, kalimat ini mengandung arti ada ketidakharmonisan antara tubuh dan jiwa. Nah, seperti yang sudah diterangkan oleh Bu Dr. Betty, ya, gangguan psikosomatis adalah keluhan fisik yang dipicu atau diperburuk oleh faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan trauma emosional. Gejalanya bisa berpindah-pindah, bisa berubah-ubah, dan tidak ditemukan kelainan organik. Nah, ini yang penting kita yakinkan ya, tidak ditemukan kelainan organik saat pemeriksaan medis. Maka Ibu dokter tadi memastikan kepada kita, ketika ada keluhan, kita harus memastikan dulu melalui beberapa cara pemeriksaan bahwa tidak ditemukan kelainan organik. Nah, itu baru kita menyatakan sebagai gangguan psikosomatis. Nah, kemudian gangguan pencernaan psikosomatis itu merupakan keluhan yang spesifik di saluran cerna gastrointestinal yang juga dipicu atau diperburuk oleh faktor psikologis. Ya, seperti stres, kecemasan, konflik emosional yang gejala umumnya sekarang disebut dengan bahasa GERD, gastritis, dispepsia fungsional, IBS, dan perasaan tidak nyaman di perut tanpa temuan organik yang jelas. Nah, yang hijau ini amat sangat penting sekali. Kita harus selalu ingat ini, kita sebagai terapis, sebagai tenaga kesehatan, bahwa kita harus selalu
ketika kita menemukan seseorang dengan gangguan-gangguan yang dikeluhkan atau disampaikan, kita harus pastikan tidak nyaman di perut tanpa temuan organik yang jelas. Ya. Nah, dalam pendekatan biomedis, kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan regulasi sistem saraf otonom dan sumbu otak usus atau good brain axis. Ya, jadi saat ini sudah banyak publikasi, termasuk publikasi dari Chinese Medicine, yang mengaitkan antara ilmu biomedis, good brain axis ini, ya, dengan keilmuan TCM. Nah, sehingga nanti di sini saya akan menyinggung sedikit pengetahuan tentang ini, karena ini pengetahuannya cukup mendalam, untuk bagaimana kita bisa memahami mekanisme gangguan pencernaan psikosomatis ini yang akan mendasari pemahaman kita dalam pemanfaatan herbal atau pemilihan terapi makanan ataupun dalam praktek akupuntur gitu. Jadi saya akan menyampaikan ini secara singkat, padat, semoga jelas ya. Harapan saya juga seperti yang disampaikan oleh Dr. Betty bahwa kita perlu melakukan psikoedukasi ke pasien ya. Jadi ketika kita mengerti apa sih kaitannya antara perut kita dengan otak ataupun psikologis kita kok sehingga bisa menyebabkan orang tersebut terus ada sakit perut dan lain sebagainya, terus cemas dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan tubuh kita gitu ya. Nah, kita akan lihat itu dulu sebagai pengantar. Nah, ini Izin jadi boleh. Mungkin ya. tadi suaranya agak numpuk. Mungkin Bu Lili bisa off cam dulu. Oh, numpuk ya. Sebentar, bentar. Oke. Coba saya coba ya. Kalau begini apakah lebih jelas atau saya harus mematikan HP saya yang satunya? Ini cukup jelas sekarang? Sudah jelas, Bu? Jelas ya. Oke, kalau gitu saya izin untuk off cam dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya Mbak Dona ya. Terima kasih informasinya. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat suatu mekanisme kompleks yang disebut good brain axis. Ini ya, good brain axis. Nah, good brain axis ini adalah suatu mekanisme yang menghubungkan antara fungsi gastrointestinal, jadi pencernaan, dengan sistem saraf pusat. Ya, jadi good brain axis atau GBA adalah sistem komunikasi dua arah antara saluran cerna dan sistem saraf pusat. Dari otak ke sistem pencernaan, ini yang arahnya ke bawah, menunjukkan pengaruh dari otak ke sistem pencernaan yang di sini disebut sebagai mikrobiota. Nah, kemudian dari bawah ke atas itu adalah kemampuan, ini menjelaskan kemampuan dari mikrobiota untuk memberikan influence atau pengaruh kepada otak dan perilaku. Jadi tidak hanya kepada otak, tapi juga termasuk akan mempengaruhi ke perilaku. Nah, mikrobiota itu apa gitu? Mikrobiota adalah kumpulan jutaan bakteri baik atau mikroorganisme lain yang membantu tubuh tetap sehat. Jadi ini baik dan membuat kita sehat. Nah, GBA ini melibatkan sistem saraf otonom, sistem imun, metabolit mikrobiota, dan beberapa mediator neurokimia, diantaranya neurotransmitter, neuropeptida, dan senyawa neuroaktif lainnya. Nah, jika terjadi disregulasi dari GBA, jadi ini yang harusnya lancar gitu ya. Tidak ada hambatan. Jika terjadi disregulasi, maka pasien tersebut akan mengalami gangguan yang kita kenal dengan IBS, dispepsia fungsional, depresi, dan kecemasan. Nah, sekarang sekarang GBA ini dapat diperburuk dengan yang namanya proses disbiosis dari mikrobiota itu. Mikrobiota itu mikroorganisme baik ya. Nah, disbiosis itu apa? Ini sekedar istilah ya untuk pemahaman kita, tapi saya perlu menggunakan itu supaya kita semua mengenal istilah-istilah ini. Jadi ketika kita membaca publikasi, kita sudah pernah mengetahui ini apa gitu. Nah, disbiosis itu adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan dari mikroorganisme tersebut yang kita sebut mikrobiota di dalam tubuh, terutama dalam hari ini, sesi ini kita sebutkan di saluran saluran cerna untuk good brain axis ya. Nah, kalau sampai terjadi ketidakseimbangan mikroorganisme antara yang baik dan yang tidak baik, maka akan terjadi beberapa hal.
Yang di sini ini penurunan diversitas mikrobiota itu menyebabkan berkurangnya produksi neurotransmitter serotonin dan GABA. Nah, ini Bapak Ibu yang dari tenaga medis dan juga yang mempelajari untuk ilmu biomedis pasti sudah sangat mengenal bahwa serotonin itu adalah neurotransmitter yang merupakan suatu mood stabilizer. Jadi dia ini membuat kita ini mengatur suasana hatinya kita gitu ya. Jadi tidak moody seperti itu. Lalu juga beliau neurotransmitter serotonin ini berpengaruh pada siklus tidur, nafsu makan, pencernaan, persepsi nyeri juga diatur di sini. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi mengenai kenapa akupuntur bisa membantu untuk mengurangi nyeri dari sudut pandang saraf dan hormon. Menurut saya itu akan dibahas oleh Pak Purwanto di sesi terakhir besok. Ya. Nah, kemudian dia juga menurunkan produksi dari GABA, di mana GABA ini dia mengurangi kecemasan, terus dia akan membuat kita rileks dan memperbaiki kualitas tidur. Sehingga jika terjadi proses disbiosis, mikroorganisme komposisi mikroorganismenya ini menjadi kacau, maka orang tersebut akan mengalami depresi, cemas, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Kemungkinan lain lagi, karena ada peningkatan permeabilitas usus, maka terjadi neuroinflamasi. Kemudian juga akan memperburuk gangguan neurologis, terutama pada orang-orang usia lanjut. Ini ada Alzheimer, Parkinson, depresi lagi balik lagi ke sini. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dysbiosis? Jadi kita tadi tahu kalau GBA itu yang dua arah tadi di gambar sebelumnya, ini dapat diperburuk dengan dysbiosis. Nah, dysbiosis ini disebabkan oleh apa? Salah satunya adalah stres, ya, dan juga pola makan buruk. Jadi kalau kita stres atau memiliki pola makan yang buruk, itu akan mengganggu ke keseimbangan komposisi dari mikrobiota usus, gitu Bapak Ibu. Nah, di samping itu, penggunaan jangka panjang obat-obatan yang termasuk di dalam golongan proton pump inhibitors PPI ini yang seperti sehari-hari kita kenal dengan nama omeprazol, lansoprazol itu ya. Ini kalau digunakan jangka panjang itu juga akan mempengaruhi mikrobiota kita. Masuk juga antibiotik jika penggunaannya tidak tepat atau misalnya terlalu lama dengan penggunaan yang tidak tepat akan mempengaruhi. Nah, dari sini sekarang kita akan sudah memahami bagaimana terjadinya mekanisme gangguan pencernaan itu. Di sini harusnya ada sistem komunikasi dua arah yang lancar, tapi ternyata sistem komunikasi dua arah ini bisa terganggu, yaitu ketika terjadi dysbiosis, jadi ada gangguan yang menyebabkan ketidakseimbangan ini, mikroorganisme. Nah, sedangkan bagaimana dysbiosis bisa terjadi karena ada di antaranya empat hal ini. Ini eh, yang saya ambil dari beberapa publikasi yang saya rangkum. Nah, setelah kita memahami itu, kita coba cermati sedikit tentang obat-obatan ini supaya kita nanti lebih berhati-hati, maksudnya lebih tidak sembarangan. Jadi kita harus menggunakan penggunaan obat itu sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter gitu ya. Tidak dibeli secara bebas sendiri tanpa kita mengetahui efeknya. Nah, di gambar 9 ini, di gambar ini dijelaskan menurut publikasi ini ya. Jadi saya ambil dari publikasi ini bahwa pemakaian jangka panjang dari PPI dapat memengaruhi perubahan komposisi mikrobiota. Baik mikroorganisme itu yang posisinya ada di oral, ada di esofagus, ada di lambung, dan juga di usus kita. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil. Jika bakteri Streptococcus ini meningkat karena terjadi dysbiosis, bakteri ini kan menyebabkan fermentasi abnormal dan gas, sehingga kita merasakan ada gas yang harus mau muncul dari atas sendawa gitu ya. Dan sebaliknya jika prevotelase ini turun, padahal dia ini sangat penting untuk barier mukosa dan antiinflamasi gitu. Tadi Pak Evandi juga sempat membahas tentang mukosa, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sehingga jika terjadi dysbiosis, maka kita akan merasakan hal-hal ini. Sebelum itu didiagnosa menjadi suatu penyakit organik ya. Kita merasakan ada rasa tidak nyaman di mulut, ini mulai atas ya. Kemudian ada sendawa-sendawa. Lalu ada nyeri di abdomen. Ada distensi, kembung, penuh rasanya perutnya. Lalu ada penurunan nafsu makan. Lalu ada mual, muntah, diare, kadang-kadang konstipasi. Jadi tidak selalu diare terus, tapi kadang-kadang bisa konstipasi.
Kemudian juga ada flatulence itu banyaknya gas atau menjadi pengen kentut gitu orangnya. Ya. Nah, kemudian selain PPI, kita memahami penggunaan PPI, ini diulas juga di dalam publikasi yang menyangkut ke TCM ini terjadi adanya circulus vitiosus. Circulus vitiosus itu dalam bahasa Indonesianya mungkin lingkaran setan ya. Jadi ruwet gitu. Di sini nih bola balik ke sini terus gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang membuat gangguan pencernaan itu menjadi lama dan sulit diatasi gitu, sulit ditangani. Yang kita selalu bilang loh, kenapa sudah dikasih obat tapi kok terus orangnya malah jadi cemas, memikirkan penyakitnya, terus balik lagi. Nah, ini kalau kita lihat menurut publikasi ini dijelaskan terjadinya circulus vitiosus ini sesuai dengan mekanisme good brain axis tadi. Jadi ketika seseorang ini mengalami stres psikologis, ketegangan misalnya, contoh kata saya mau presentasi hari ini, terus karena materi dan lain sebagainya itu menimbulkan ketegangan buat saya mengalami stres, maka stres itu akan meningkatkan kortisol yang ini mengganggu ke perubahan motilitas usus, sekresi mukus, dan permeabilitas. Nah, dari sini stres ini tadi kan disebutkan menjadi salah satu yang mempengaruhi ke disbiosis, proses disbiosis terjadi. Nah, stres ini mengubah komposisi mikrobiota yang tadi ada bakterinya harusnya baik, dia malah berkurang, kemudian ada bakteri yang tidak baik, dia malah meningkat dan lain sebagainya. Nah, dari sini terjadi gangguan mikrobiota usus, seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, setelah terjadi gangguan mikrobiota, maka terjadi gangguan gastrointestinal. Orangnya mengeluh nyeri ulu hati, kembung, diare, dan konstipasi yang tidak tentu. Terus kemudian terjadi reflux, dan lain sebagainya. Nah, dari sini pasien tersebut ke dokter. Atau minum obat sendiri. Kalau ke dokter masih mending ini Bapak Ibu, tapi beli obat di apotek. Ya, terus di apotek dia diberikan omeprazol atau apa yang termasuk dalam golongan PPI. Kalau Bapak Ibu kita semua ke dokter, dokter pasti memberikan dengan jangka waktu yang tertentu, misalnya diberikan berapa hari. Nanti setelah itu ketika belum sembuh, seharusnya kita ini kontrol kembali ke dokter yang bersangkutan. Tapi biasanya obat ini nanti akan disimpan. Nah, jika sewaktu-waktu diperlukan, pasien ini akan minum sendiri. Nah, jadi itu berkepanjangan gitu kan ya. Nah, padahal PPI ini menurunkan asam lambung, artinya dia akan terukur dengan menaikkan pH. Jadi pH ini kita bisa mengukur kapan dia harus berhenti minum PPI dan bagaimana gitu. Nah, di sini ketika terjadi proses pemberian PPI, dia memang mengurangi gejala, tetapi juga dapat menimbulkan dampak mengganggu ekosistem dari mikrobiota, seperti yang dijelaskan di depan. Nah, sehingga terjadi disbiosis lebih lanjut. Ini sudah mulai ruwet kan di sini. Terjadi disbiosis lebih lanjut, keasamannya turun, bakteri yang kurang baiknya naik, dan sebagainya, diversitas lagi menurun, terjadi gangguan lagi. Ketika terjadi gangguan, pasien ini mulai berpikir yang tidak-tidak, lu penyakit saya kok tidak sembuh-sembuh. Apa saya punya penyakit lain selain gangguan pencernaan gitu. Nah, perburukan gejala dan mood ini mempengaruhi lagi, memperkuat stres sehingga akhirnya kembali ke stres lagi. Dan siklus ini berulang, makin sulit diputus tanpa intervensi dari holistik seperti itu. Nah, sampai di sini ini saya harap amat sangat menjadi renungan buat kita karena di sini baru kita bisa membantu pasien tersebut untuk keluar dari lingkaran setan atau circulus vitiosus ini dengan kolaborasi beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, jadi konklusi di dalam eh, publikasi ini adalah penggunaan PPI harus dievaluasi dan diberikan benar-benar oleh dokter atau ahli dalam konteks gangguan GBA dan risiko disbiosis. Nah, kemudian di dalam publikasi ini disebutkan bahwa TCM menawarkan pendekatan holistik dan personalisasi jadi unik per individu untuk memulihkan keseimbangan mikrobiota dan fungsi GBA. Artinya holistik di sini kita mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang dan juga kita memilah-milah dan mendiferensiasi secara TCM. Kita gunakan teori-teori yang kita punya untuk memberikan penanganan yang spesifik, personalisasi terhadap seorang pasien. Nah, selain dari PPI, di sini juga publikasi ini mengulas tentang penggunaan antibiotik yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Jadi antibiotik ini sangat penting dalam memerangi infeksi bakteri, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap mikroorganisme atau mikrobiota usus.
manusia sehingga bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, dalam jangka pendek, antibiotik menyebabkan penurunan cepat dalam keanekaragaman bakteri sehingga mengganggu keseimbangan antara spesies komensal dan patogen. Spesies komensal ini adalah yang baik ya. Patogen ini yang mengganggu kita. Nah, di sini mengapa banyak orang-orang yang sering terganggu ketika minum antibiotika seperti itu sehingga harus didampingi dengan obat-obat untuk lambung. Nah, efek jangka panjangnya itu justru mencakup ke tidak sempurnanya pemulihan mikrobiota, tidak sempurna. Jadi terjadi perubahan komposisi yang menetap, tidak bisa balik ke normalnya kita gitu. Nah, itu dengan jangka panjang nanti bisa dibaca di publikasi ini sangat menarik sekali, menimbulkan keterkaitan dengan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan gangguan radang usus. Ya, jadi jarak jauhnya, jangka panjangnya, itu sampai mempengaruhi ke sini. Sehingga kita perlu untuk mengetahui, walaupun mungkin ini bukan bidang kita secara langsung ya, tapi kita perlu memahami interaksi kompleks antara antibiotik dan mikrobiota usus untuk mengoptimalkan intervensi terapeutik kolaborasi dengan kita sekaligus menjaga kesehatan saluran cerna. Itu. Nah, tetapi di lapangan obat-obat ini akan dibutuhkan dalam kasus-kasus penyakit dan dengan indikasi tertentu. Ya, maka selain harus menggunakan sesuai dengan anjuran dokter, tenaga medis, ini kita harus camkan benar-benar, kita harus memberitahu ke pasien-pasien kita bahwa penggunaan ini harus berhati-hati, konsultasilah dengan tenaga medis. Kalaupun mereka minta untuk kita membantu, kita harus memberikan eh, edukasi tentang hal ini. Seperti itu ya. Karena pada saat ini penelitian-penelitian itu terus berusaha dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kesehatan pasien. Dalam hal ini saluran cerna. Nah, salah satu publikasi yang berkaitan dengan TCM ini ya, ini publikasi TCM menyatakan bahwa dysbiosis mikrobiota usus itu memainkan peran krusial dalam patogenesis GBA dan TCM telah menunjukkan potensi dalam modulasi mikrobiota usus untuk mengembalikan homeostasis metabolik. Jadi kalau diilustrasikan dalam gambar ini seorang yang mengalami obesitas ya, ada yang namanya probiotik fermented ini dari herbal TCM. Dia dapat traits related metabolic disease. Jadi ini gangguan good mikrobiota yang terganggu ya. Dia bahkan mengganggu ke liver, endokrin, vena, kemudian ke sendi ya, ke ut ya. Nah, ketika kita berikan herbal tertentu, tentunya ini ada publikasinya, maka dicapai keseimbangan lagi sehingga barrier ususnya kembali normal. Kemudian ada hal-hal lain yang ini kita bisa baca di publikasinya ini ya. Nah, lalu di sini ini ada yang sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu yang dari tenaga kesehatan akupuntur maupun nakestrat interkontinental yang hadir di sini, saya minta perhatian sebentar ini. Ini ada publikasi yang sangat menarik. Di sini dijelaskan bagaimana mengintegrasikan Chinese medicine untuk melakukan regulasi dari mikrobiota dengan organ, gitu ya. Jadi di sini ini diceritakan bagaimana gangguan mikrobiota itu bisa mengganggu ke paru, otak, dan liver gitu. Nah, di situ disebutkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mendalami eh, keilmuan TCM ataupun akupuntur, kita pasti mengenal teori Wusing atau 5 unsur. Dan kita juga pasti hafal hubungan antara teori Wusing ini. Ya, nah terutama antara wood, earth, dan metal. Nah, ini publikasi ini atau gambar yang saya muat di sini, ini menunjukkan TCM itu dia membantu untuk melakukan regulasi mikrobiota, membuat regulasi ini tercapai dan diperoleh kesehatan tubuh. Sekarang nanti yang akan menjadi bahan kajian kita berikutnya, tugas kita. Apakah ini ya teori good organ axis ini dapat dihubungkan dengan interpretasi TCM yaitu teori Wusing. Ini adalah suatu publikasi tentang teori good brain axis, good liver axis, dan good lung axis, ya, yang dinyatakan nanti bisa dibaca sendiri. Ini saya tidak mungkin jelaskan di sini karena waktunya singkat. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik. Nanti kita mungkin bisa membahas ini di sesi yang berbeda. Bagaimana ini bisa kita interpretasikan? Apakah ini sebenarnya yang di dalam TCM kita sebut sebagai teori Wusing, itu ya? Nah, ini sangat menarik. Nah, kemudian satu hal yang menarik lagi, bahwa sudah banyak sekali publikasi TCM yang mengkaitkan antara TCM dan mikrobiota usus. Ini
tercantum di PubMed dengan eh, kata kuncinya adalah good atau intestinal microbiota, Chinese dan medicine. Ini yang dipublikasi dengan bahasa Mandarin. Mungkin Bapak Ibu yang bisa berbahasa Mandarin atau bisa tulisan Mandarin bisa mencari di sini nanti di CNKI ini ya. Itu juga banyak sekali jumlahnya. Ini saya angkat publikasi ini dari tahun 2022 sehingga dia memasukkan 2019 sampai present gitu. Nah, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan akupuntur atau tenaga kesehatan tradisional interkontinental itu kita sekarang harus banyak membaca, membuka, mencari publikasi terkait sehingga kita bisa banyak mengkorelasikan antara kasus-kasus yang kita temui dengan eh, penjelasan yang bisa diterima secara publikasi gitu ya. Jadi maksudnya kita bisa mengaitkan antara publikasi dengan apa yang kita pelajari sehari-hari seperti itu. Nah, sekarang dari sini mungkin kita bisa tarik nafas sebentar. Ini saya selesai dengan memberikan pengantar tentang bagaimana mekanisme terjadinya gangguan pencernaan maupun psikosomatis di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke psikosomatis, bagaimana pandangan TCM tentang psikosomatis. Nah, ini di bawah saya cantumkan di kitab Huang Tinejing, itu ada kalimat ketika emosi melukai, organ dalam pun terkena dampaknya. Ya. Nah, menurut TCM, emosi bukanlah penyebab penyakit jika dalam kadar normal. Kita mengenal ada 7 emosi, ya. Namun, jika berlebihan, tiba-tiba, atau berkepanjangan dan menekan, ini kita ulang ya, dia bukan menyebabkan penyakit jika kadarnya normal, tapi jika berlebihan, tiba-tiba, atau berkepanjangan dan menekan. 4 hal ini, maka menjadi faktor patogen. Jadi dia akan menjadi patogen jika 4 hal ini. Ya, menjadi faktor patogen internal yang langsung melukai bukan hanya organ cang, tetapi juga menyebabkan gangguan qi, darah, yin, dan yang. Seperti itu. Nah, 7 faktor emosi dalam TCM memengaruhi dinamika qi. Gerakan qi arahnya kemana, spesifik tergantung dari jenis emosinya. Nah, kita lihat beberapa contoh di sini. Misalnya, karena tadi disebutkan berlebihan, menekan, tiba-tiba, maka di sini saya tidak menyebutkan emosi gembira. Kalau orang yang terlalu gembira, berlebihan, organ cangnya kita tahu dia ini oleh organ cang jantung, maka dinamika G-nya yang seharusnya G ini normal menjadi lamban atau longgar. Nah, di situ bisa terjadi gejala-gejalanya adalah palpitasi, insomnia, kegembiraan yang berlebihan bahkan sampai menjadi gangguan mental, ya. Dan seterusnya nanti kita bisa baca sendiri. Nah, khusus untuk marah berlebihan atau berkepanjangan, ya, atau menekan, jadi marahnya itu sampai membuat kita ini apa ya namanya ya, sangat menekan emosinya kita, jadi marahnya itu benar-benar begitu, maka dia akan mengganggu cang liver, G-nya terlalu berlebihan, naik ke atas, yaitu dia mengganggu salah satunya gangguan pencernaan. Selain orangnya jadi migrain, mudah marah, PMS untuk yang wanita-wanita muda. Nah, kalau dia merenung terlalu berlebihan atau terlalu lama, berkepanjangan, merenungnya itu tidak selesai-selesai gitu ya. Itu G-nya adalah stagnan. Dan kebetulan organ cangnya itu adalah spleen, sehingga dia mengganggunya ke gejalanya muncul sebagai kembung, mungkin diare karena si spleennya ikut terganggu, kelelahan dan sulit konsentrasi. Nah, demikian dan selanjutnya. Nah, terutama kalau misalnya contoh lagi nih, orang terkejut, shock ya. Dalam arti terkejut yang berlebihan itu tidak cuma kaget, tapi shock, shock benar-benar shock. Maka yang terjadi itu G-nya kacau. Nah, di sini orang bisa menjadi jantung berdebar, insomnia, panik seperti itu. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri untuk 7 emosi. Nah, sekarang kalau gangguan pencernaan sendiri secara TCM itu dipandang sebagai ketidakharmonisan antara liver dan spleen atau stomak. Kalau kita lihat di sini, gangguan dari pencernaan itu yang menyangkut itu ke liver, spleen, ya, spleen dan ada sebagian lung, ya. Nah, dia dikatakan bahwa tidak harmonis antara liver dan spleen atau stomak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Effendi, jadi saya tidak mengulang ini lagi di mana terjadi liver menyerang spleen dan stomak.
ya. Ini tidak usah kita ulang, kita skip saja. Manifestasi klinisnya juga kita pasti sudah tahu, distensi, jadi rasa penuh di perut, nyeri yang berpindah-pindah, mual, sendawa, reflaks asam, perut kembung, buang air yang tidak stabil. Gejala emosionalnya, jadi ini kita pisahkan, gejala fisiknya ini emosionalnya, mudah marah, mood swings, perasaan tertekan, insomnia ringan. Ya, tapi ketika dia sudah menyangkut ke chang heart, maka orang tersebut akan timbul gangguan insomnia. Cuman dalam sesi ini saya akan kerucutkan ke gangguan pencernaan saja karena itu akan cukup melebar jika kita kaitkan ke tiga chang organ. Nah, untuk pemeriksaan TCM sendiri, biasa kita melakukan pemeriksaan yang cukup spesifik, yaitu pulsnya Wary, kemudian lidahnya itu bisa normal atau sedikit merah terutama di bagian sisi, ya. Dan ada benjolan emosional yang tadi dikatakan Pak Effendi sebagai mehoji di tenggorokan. Ini istilahnya kita sebut sebagai plumpit syndrome. Jadi orangnya ini mengeluh di tenggorokan ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu yang di praktek pasti sering sekali ketemu kasus ini. Saya di Salatiga sering sekali ketemu ini, plumpit syndrome ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa publikasi evidence based yang menyatakan bahwa hubungan liver G stagnasi dengan kasus psikosomatis ya. Ini ada pasien depresi yang setelah di neuroimaging ternyata terjadi peningkatan aktivitas otak. Nah, sehingga pada saat dia mengalami liver G stagnasi itu berarti ada gangguan di aktivitas otaknya seperti itu. Kemudian yang kedua, G stagnasi adalah pola dominan pada pasien dengan depresi dan gangguan psikosomatis. Ini di Jepang ini malah terutama pada pria ini saya juga tidak tahu kenapa kok pria di sana banyak terkena depresi dan gangguan psikosomatis itu. Nah, lanjut publikasi yang lain, liver stagnasi mempengaruhi metabolisme neurotransmitter dan energi neuron, seperti yang tadi terkait dengan GBA. Lalu ini juga liver stagnasi korelasi mekanistik ya, hampir sama. Ini ada beberapa evidence base. Nah, kemudian yang ini evidence base yang menunjukkan bahwa liver stagnasi itu merupakan pola dominan dari gangguan psikosomatis dan pencernaan. Ya, jadi yang halaman ini itu menyangkut ke pencernaan, kalau yang sebelumnya itu hanya ke psikosomatis saja. Ini mempengaruhi sumbu neuroendokrin dan metabolisme energi. Nah, ini menjelaskan mengapa kalau orang yang liver stagnasi terus-terusan itu terus lama-lama ada simptom kelelahan gitu ya. Lama mudah capek lah, mudah capeknya itu sebetulnya bukan karena dia secara fisik tidak bagus, tapi karena liver G-nya stagnasi gitu, dipendem terus-menerus jangka waktu lama tidak selesai-selesai kayak gitu ya. Nah, kemudian ini juga menjelaskan hubungan liver G dengan gangguan lambung dan emosi. Ya. Nah, sekarang dari beberapa hal yang kita jelaskan di depan, sudah dijelaskan juga dengan Pak Effendi, saya tidak akan mengulas terlalu banyak di sini. Jadi patomekanisme untuk gangguan pencernaan psikosomatis itu sebenarnya secara garis besar yang paling sering muncul adalah pertama liver menyerang spleen, ini biasanya orangnya memang sudah ada gangguan defisiensi limpa atau ini terjadi cukup lama. Jadi eh, gangguan dari stagnasi G-nya itu terlalu lama sehingga dia menyebabkan gangguan fungsi transportasi dan transformasi. Nah, akibatnya timbul ini distensi abdomen, kelelahan, nafsu makan menurun. Nah, yang liver menyerang stomach, gangguannya ada fungsi turun lambung, G lambung, sehingga GERD, asam lambung, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya stagnasinya itu berlangsung lama, tadi saya juga mendengarkan Pak Effendi menjelaskan bahwa G yang berlangsung lama itu bisa menimbulkan panas. Ya, panas ini akan mengenai liver dan stomach. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bagaimana mekanismenya ini sampai ke sini ya. Saya tidak perlu jelaskan. Nanti waktu saya dibatasi oleh panitia. Nah, di sini yang muncul, yang dicirikan khusus itu adalah adanya acid reflux, kemudian muntah, lalu ada pahit di mulut. Ya, kalau kita jelaskan lebih menjelaskan lebih jelas dari dua publikasi ini, saya rangkum, jadi ada tiga pola disharmoni. Yang liver stagnasi mengenai ke lambung, itu terjadi nyeri epigastrium dan hipokondrium. Jadi baik di bagian atas pusar maupun kanan kiri, ya. Lalu sendawa, cegukan mungkin, cegukan salah satu eh, pola dari cegukan adalah ini, tapi tidak semua cegukan itu ini ada cegukan itu bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau cegukan belum tentu selalu liver stagnasi invading stomach. Lalu bisa terjadi
ciri seperti ini, tidak selalu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau yang liver G ditambah dengan spleen defisiensi, itu yang lebih muncul lebih jelas itu adalah perut kembung, lalu kelelahannya, nafsu makan menurunnya. Jadi jangan dicampur-campur, kita bisa lebih spesifik memilah polanya yang mana gitu ya. Kemudian yang jelas kalau ini ada lidah tebal, tapak gigi. Lalu kalau yang heat patologi, yang ini di lapangan kita biasa pasien mengatakan datang-datang saya diberikan oleh dokter gastritis atrofik gitu ya. Nah ini yang heat patologi. Jadi ada kondisi panas, ada sindrom panas di dalam gitu. Itu dia ada mudah marahnya, ada acid refluxnya, ada muntah, rasa pahit di mulut, dan lain-lain. Bahkan mungkin selaputnya kuning. Seperti itu ya, kalau panasnya terlalu berlebihan. Nah, dari sini kita nanti bisa mendiferensiasi pasien tersebut termasuk yang mana gitu. Jadi kita tidak bisa asal menentukan, oh gangguan pencernaan psikosomatis, nanti kita kasih herbalnya yang ini, lalu terapi makanannya seperti ini. Kita mesti melakukan diferensiasi. Seperti yang telah disebutkan panjang lebar oleh Pak Effendi tadi. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu strategi terapi untuk gangguan pencernaan psikosomatis. Dalam hal ini, soothing the liver, jadi ini adalah menenangkan dan melancarkan G liver, karena kita tahu liver itu tugasnya adalah menyalurkan G ke segala arah, ya. Jadi ini ke segala arah dia perlu lancar. Ini kita menenangkan dan melancarkan G, khususnya di liver. Kemudian harmonize the stomach supaya fungsi turutnya itu dia baik. Kemudian juga menguatkan limpa dalam kaitan dengan defisiensi G limpa dan untuk mengatasi kelembapan. Kemudian kita juga move dan regulating G untuk menghilangkan nyeri, jadi untuk nyerinya. Nah, empat hal ini merupakan core of treatment. Jadi di sini disebutkan core of treatment karena ketika ada yang perlu ditambahkan, misalnya orangnya seperti tadi ada gangguan tidur, maka kita perlu melakukan strategi terapi untuk mengatasi hal tersebut. Ya, di sini karena kita sesi ini kita spesifik untuk gangguan pencernaan, maka core of treatment ini yang akan kita ulas di sini. Nanti tinggal ditambahkan kalau misalnya orangnya itu cenderung diarenya agak banyak, maka kita gunakan apa gitu nanti tinggal disesuaikan, ya. Nah, menurut Yetiense ini mesti Bapak Ibu juga mengenal ini. Hati adalah sumber penyakit dan lambung adalah tempat penyebarannya. Jadi kalimat ini kan sudah lama sekali ada, Bapak Ibu. Berarti kasus gangguan pencernaan psikosomatis ini sebenarnya sudah lama ada. Sudah sejak Yetiense ini mengemukakan kalimat ini. Hati adalah sumber penyakit ya. Jadi bennya adalah di sini. Nah, biaunya adalah di sini. Jadi ketika kita mengetahui ada pasien dengan gangguan di middle jiao, kita mesti eh, mengecek juga apakah hanya di sini saja atau ada faktor akarnya gitu. Nah, sekarang setelah kita mengerti strategi terapinya, maka kita coba konkretkan bersama-sama ke terapi herbal dan terapi makanan, ya. Nah, kita masuk dulu ke herbalnya dulu. Tadi di Pak Effendi sudah banyak yang disebutkan. Nah, pada kali kesempatan ini, supaya tidak overlap dengan punyanya Pak Effendi, saya akan sebutkan beberapa herbal yang kita gampang temukan di pasar, ya di lapangan ya, di Indonesia, yang paten, ataupun yang bisa Bapak Ibu ini sendiri. Cuman saya lihat di sini juga banyak sekali rekan-rekan dari Nakestrat Interkontinental yang sudah sangat lihai, jago-jago dalam hal herbal. Saya nanti mohon koreksinya kalau ada kesalahan juga. Nah, bicara tentang formula herbal. Jadi formula herbal itu tidak hanya terdiri dari satu herbal tunggal, tapi merupakan satu ramuan ya yang dibuat secara eh, bersama dan sudah mempertimbangkan apa namanya keseimbangan di dalamnya. Sehingga ada kalimat mengenai herbal yang menyebutkan bahwa setiap formula herbal membawa pesan keseimbangan, menyentuh akar emosi, menenangkan ji, dan memulihkan harmoni di dalam sistem pencernaan. Jadi ketika kita membuat satu ramuan herbal, kita tidak boleh lupa untuk
membawa pesan keseimbangan. Dengan tujuan apa? Jika di dalam hal ini kita bicara soal gangguan pencernaan psikosomatis, maka kita jangan lupa untuk menyentuh akar emosinya, menenangkan dan memulihkan harmoni di sistem pencernaan. Tuh. Nah, bukti ilmiah dan studi klinis terkini ini cukup baru ya. Ini ada banyak publikasi. Ini contohnya yang pertama, ini studi hormonal ini menyangkut ke gastrin dan lain sebagainya ya. Pada kasus liver stagnasi. Nah, yang kedua ini bagaimana formula Baichu Hoputang. Ini mungkin teman-teman yang dari Nakestrat Interkontinental sudah tahu ini isinya apa ya. Dia ini sangat bagus untuk mengatasi gastritis atrofik gitu. Nah, kemudian ini ada lagi yang untuk regenerasi mukosa lambung. Lalu ini ada lagi yang berkaitan dengan neurotransmitter, dijelaskan seperti itu, dan juga ada formula untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan TCM, dan ini sudah dilakukan clinical trial, itu ya, berbasis TCM. Nah, sebenarnya banyak sekali publikasi ini, Bapak Ibu, cuman ini karena kemarin saya harus membuat materi ini, jadi ini saya ambil beberapa publikasi yang saya pakai untuk mendukung materi kita pada hari ini, ya. Dan saya ambil juga mengacu pada hal-hal yang sering kita temui di lapangan, ya. Walaupun banyak sekali publikasi yang lain, nanti kita bisa search di internet sesuai dengan kata kunci yang tadi sudah ada di slide sebelumnya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mengenal formula TCM. Jadi sebenarnya formula TCM untuk gangguan pencernaan psikosomatis, kalau menurut publikasi yang kami rangkum, itu guiding resepinya itu ada 5. Di antaranya ada 5 ini yang paling sering dimanfaatkan untuk gangguan pencernaan psikosomatis. Yang pertama adalah Caihu Sukhansan, ini yang disebutkan Pak Effendi tadi. Komposisi utamanya adalah Caihu by So Fu, yang dia fungsinya untuk menggerakkan liver Qi dan meredakan nyeri. Ya, lalu Chuo Xinwan, ini komposisi utamanya adalah Huang Lian dan Wu Juyu. Ini untuk menurunkan si lambung dan mendinginkan panas. Kemudian Sioyosan atau sekarang mungkin Sioyowan kita kalau beli ya. Ini untuk harmonisasi liver spleen. Bansia Hoputang untuk mengatasi adanya phlegm kelembapan, ya, adanya stagnasi phlegm dan Qi. Lalu Baichu Hopu Decoction. Nah, ini juga jika ada stagnasi makanan. Tadi Pak Effendi kalau saya tidak salah menyebut pohon juga. Nah, dari 5 formula kuno ini sekarang banyak dikembangkan menjadi beberapa eh, herbal-herbal jadi, maaf, herbal-herbal siap pakai yang bisa kita gunakan di praktek kita sesuai dengan kompetensi kita ya tentunya ya. Nah, ini kita coba perhatikan ini ada beberapa yang saya berikan warna ungu, Wang Lian, Baichu ya. Nah, di situ, jadi ini ada beberapa herbal. Nah, ini sebelum sebelum kita masuk ke ini ya. Jadi, secara materia medika sendiri, selain dari guiding recipe yang ada beberapa materia medika yang mendasari dari herbal untuk gangguan pencernaan psikosomatis. Jadi, sesuai dengan strategi terapi kita yang core of treatment, akan ada 4 tadi ya. Maka di sini kita rangkum untuk soothing the liver. Lah itu contoh herbal tunggalnya adalah Caihu, Poho, Xiangfu, Hopo, Baiso ya. Rasa dan sifatnya adalah seperti ini. Nanti kita bisa baca sendiri. Cuman yang menjadi perhatian kita, ini kita bicara tentang gangguan pencernaan psikosomatis ya. Di sini kalau kita perhatikan, itu tidak ada sifat panas. Jadi yang ada itu hanya hangat, netral, sedikit hangat, ya, seperti itu. Lalu untuk rasa, oke, semuanya ada, ya. Yang tidak ada di sini panas. Nanti kita cermati ke semakin ke belakang, nanti ke peresepan makanan kita akan gunakan ini. Ini dari publikasi, ya, dari beberapa herbal. Ini sama, hampir sama isinya. Yang kita perlu cermati adalah ada saya warna ungu ini ya, Senjiang Baichu Guangji, ya. Terus kemudian juga yang tadi, maaf, yang ini, jadi ada Huang Lian, ada Baizu. Nah, ternyata di publikasi yang mengaitkan antara TCM dengan Good Brain Axis, publikasi terbaru, di situ disebutkan beberapa herbal yang tadi saya berikan warna ungu, itu memiliki fungsi utama dan memiliki efek kepada mikrobiota. Jadi resep kuno yang sudah ada dari guiding recipe tadi, ternyata pada saat ini
terbukti memiliki keterkaitan efek ke mikrobiota. Ya, nah bagaimana mekanisme herbal TCM ini? Sebenarnya dia akan mengembalikan fisiologis dari dysbiosis atau yang kita sebut sebagai eubiosis. Ya, jadi problem ini kan di dysbiosisnya tadi. Ini di sini akan dikembalikan ke fisiologisnya dengan bantuan herbal TCM. Beberapa herbal yang disebutkan di publikasi contohnya adalah ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi dia ini memodulasi mikrobiota. Jadi meningkatkan bakteri baiknya dan menekan menekan patogennya. Kemudian dia memulihkan barier usus. Nah, barier usus ini contohnya Guangji di sini. Guangji ini kita tahu ini kan dia berfungsi untuk mengangkat ya, yang Qi yang tenggelam. Nah, Qi yang tenggelam itu bisa diangkat oleh Guangji. Nah, dalam hal ini dia ini secara fungsi disebut berkaitan dengan good brain axis, dia disebut memperkuat barier usus karena setiap Qi itu dia pasti akan setiap proses itu dia membutuhkan Qi. Ya. Nah, ini kemudian satu lagi adalah imunomodulasi. Jadi tiga mekanisme ini yang membuktikan bahwa herbal TCM ini terkait dengan eh, mengembalikan atau membantu meregulasikan mikrobiota seperti itu. Ya, nanti kita bisa cari lebih banyak lagi publikasi atau yang menyebutkan ini herbal-herbal apa saja gitu. Ini 5 macam ini yang tadi saya berikan warna ungu. Ya, dan itu masuk ke guiding recipe juga beberapa di antaranya. Nah, kemudian ini sekarang kita coba lihat ke herbal patennya. Jadi ini sementara saya ambil dari produk SSA, bukan karena saya promosi atau saya marketingnya, mohon maaf, tidak. Tapi karena ini yang cukup mudah dibeli di online pun ada, dan kita juga harganya cukup terjangkau gitu ya, dan kita juga bisa membeli dalam jumlah kecil. Tetapi di luar ini pun ada banyak yang sudah memiliki BPOM, memiliki izin edar secara resmi, walaupun bukan produk SSA, tetapi dia sudah herbal paten. Jadi herbal paten itu memiliki merek dan sudah memiliki izin edar yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, dalam hal ini BPOM di Indonesia. Nah, ini kita akan pilihin satu persatu, ya, secara garis besar saja. Jadi Xiao Yawan tadi sudah disebutkan oleh Pak Effendi. Dia akan menyelaraskan fungsi hati dan limpa. Jadi ini akan kita gunakan pada kondisi-kondisi di mana orang tersebut mengalami stagnasi jil hati yang disertai dengan defisiensi limpa atau bahkan defisiensi darah. Jadi kalau limpanya defisiensi, terganggu dengan proses transformasinya, maka dia akan terjadi defisiensi darah. Jadi ini biasanya kalau orang yang lama sering merasakan gangguan-gangguan seperti stres, gangguan-gangguan emosional kayak gitu ya, kita bisa berikan sioyawan ini. Nah, kemudian kalau Sukanwan ini adalah versi patennya dari Cehu Sukanwan yang tadi disebutkan oleh Pak Effendi juga dan ada di guiding resepi resep kuno ini ya. Nah, ini namanya Sukanwan yang produknya SSI ini. Nah, ini dia merupakan formula untuk menggerakkan Qi. Nah, di sini ini terutama digunakan ketika ada nyeri di daerah hipokondrium, epigastrium, dan abdomen. Jadi kalau orangnya perutnya tuh kembung, begah, terus nyeri gitu, kenceng sekali gitu ya, kita bisa gunakan Sukanwan. Nah, kalau siang sayang Wewan, ini lebih ke arah gangguan di middle chiao. Jadi stagnasinya ada di chiao tengah, itu terutama pada kasus rebellion Qi lambung. Ya, jadi kalau di bagian Qi di abdomen atas, epigastrium, itu ada ketidaknyamanan, lalu ada panas di ulu hati, ada reflux walaupun tidak parah, dan sendawa, kita bisa gunakan siangsa yang wewan. Kemudian kalau siangsa liu jinwan hampir sama, tapi bentuk ininya beda. Ini siangsa liu jinwan, ini siangsa yang wewan. Dia berkaitan dengan dahak atau kelembapan yang tadi juga dijelaskan panjang lebar oleh Pak Effendi. Nah, di situ biasanya kasus ini hampir mirip, gangguan-gangguan di perut ini hampir mirip ya, tetapi biasanya di Xiangsa Liu Jinwan ini kita bisa gunakan untuk mereka yang ada borborik mus, jadi perutnya rucuk-rucuk kayak gitu, itu lebih cocok dengan yang ini. Nah, kemudian kalau Bucong Ijiwan ini lebih ke Qi Sinking, jadi Qi-nya tenggelam. Jadi untuk mengangkat yang terutama berkaitan dengan limpa kalau ini ya.
eh, orangnya kelelahan, perutnya kembung, terus kemudian kalau duduk terus berdiri tiba-tiba agak kelingan tapi tidak sampai vertigo, jadi kayak agak terganggu. Nah, itu kita bisa gunakan ini. Lalu satu lagi, ini herbal granul, jadi diseduh, namanya Wetai Ciu Ciu Ciu. Ini dia untuk regulasi di lambung dan liver. Nah, cuman di sini ini dia eh, digunakan jika ada masalah temperatur panas, heat temperatur ya, ada inflamasi, itu kita bisa gunakan ini. Jadi mengurangi nyeri, terutama mengurangi nyeri karena di dalam lambung, di dalam stomach atau middle jaw itu ada patologi heat seperti itu. Nah, ini kenapa di sini saya tuliskan dengan bahasa TCM? Karena yang tertulis di dalam kemasan itu umumnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya eh, kita interpretasikan menurut Chinese medicine, gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca apa ini indikasi ya, khasiat yang ditulis di kemasan obat paten, itu kita seyogyanya kita tidak membaca ini saja, tapi kita harus melihat komposisi dari herbal tunggal yang tercantum di kemasannya. Dan nanti dari situ kita baru meyakinkan kita bahwa fungsi atau manfaat atau mekanisme herbalnya itu adalah seperti ini gitu. Ya makanya di sini saya menggunakan bahasa TCM supaya kita paham kapan menggunakan ini yang mana. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada beberapa herbal, tetapi karena tidak mengerucut ke sini seperti yang disebutkan Pak Effendi tadi, kue biwan, kue bitang yang berkaitan dengan jantung kayak gitu, terus ada beberapa untuk insomnia juga. Saya tidak masukkan di sini, nanti kita terlalu lama, ya. Nah, kemudian ini yang herbal, lalu kita masuk dulu ke terapi makanan. Nanti di case tadi kita akan coba gabungkan penggunaan dari herbal paten itu dengan terapi makanan. Nah, eh, jadi terapi makanan dari sudut pandang Chinese medicine ini saat ini itu sudah sangat banyak dipelajari, tetapi belum banyak buku ataupun publikasi yang mengulas tentang ini. Jadi ini dari beberapa e-book dan beberapa publikasi yang saya temui, itu saya merangkum materi ini, ya mungkin belum bisa memenuhi semua yang bisa kita terapkan di lapangan, tapi setidaknya harapan saya ini bisa membantu untuk membeda-bedakan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan terapi makanan, maka ada satu quote, makanan yang selaras, ini menurut Chinese medicine ya, makanan yang selaras mengharmoniskan badan dan pikiran. Artinya, makanan itu pun kita harus buat selaras. Jadi kalau kita punya makanan yang tertentu, kita hobinya cuma makan eh, apa gitu ya, satu macam gitu ya. Itu nanti tubuh dan pikiran kita tidak harmonis juga. Ada sesuatu yang menjadi tidak balance gitu ya. Nah, kita akan lihat. Ini saya ambil dari publikasi ini ya. Bagaimana sih konsep dietetik menurut TCM? Jadi yang pertama, sudah pasti kita harus memperhatikan pendekatan holistik terhadap tubuh dan penyakit. Bagaimana pendekatan holistik? Ya, diantaranya bagaimana dietnya, bagaimana emosional orangnya, lalu bagaimana eh, kondisi manusianya itu. Jadi manusia di antara bumi dan langitnya itu, eh, manusia di antara bumi dan langit, maaf, itu jadi eh, kondisi awalnya orang ini seperti apa, terus bagaimana lingkungannya dan lain-lain itu kita harus perhatikan semua. Kita tidak hanya bisa melakukan intervensi hanya dengan makanan, kita harus perhatikan ini semua gitu ya. Lalu rekomendasi diet secara TCM itu berdasarkan pada diferensiasi sindrom. Jadi walaupun kita ini mau masak sesuatu, memberikan anjuran masakan untuk pasien, kita harus tahu dan harus memastikan diferensiasi sindromnya ini benar. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pandangan kita tidak lupakan bahwa secara Chinese medicine, pandangan bahwa lambung limpa adalah akar kehidupan pasca kelahiran. Ini kita jangan lupakan. Jadi terus bagaimana kita nanti harus eh, membuat kesehatan itu secara umum, secara lengkap dan holistik gitu. Kita harus ingat tentang ini. Nah, yang terakhir yang sangat penting adalah prinsip kesamaan antara makanan dan obat. Ini disebut sebagai medicinal food hormology. Ya, ini sebenarnya sudah ditulis di dalam kitab Senong Benco Jing dan Huang Tine Jing.
ya, tetapi ternyata di publikasi baru medicinal food homology ini juga diangkat sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik kalau menurut saya. Nah, contohnya apa sih medicinal food? Jadi makanan itu bisa menjadi obat, ya. Obat pun itu bisa diolah sebagai makanan. Itu artinya seperti itu. Contohnya, kalau kita punya jahe ya, jahe itu kan bisa dibuat sebagai minuman, wedang jahe gitu ya. Nah, itu juga sengjiang itu dipakai di dalam resep-resep herbal medicine, TCM. Itu. Terus kemudian eh, mungkin kalau kita sekarang ini orang sering sekali membuat minuman yang pakai daun mint. Jadi apa itu atasnya dikasih daun mint. Nah itu kan juga sama, pohon itu dipakai di dalam resep herbal, dia dipakai juga di dalam makanan, gitu ya. Ini banyak sekali. Nanti kita coba lihat. Eh, Bapak Ibu saya kira sudah banyak yang lebih hebat dari saya tentang ini ya. Nah, kemudian di terapi makanan pun itu ada beberapa rasa seperti pada herbal. Tetapi di dalam makanan ini kita bisa lihat asam yang dikuasai oleh organ cang liver. Dia mempunyai efek mengumpulkan energi yang tersebar, jadi astringen namanya, dan menenangkan terutama di liver. Nah, ini contohnya adalah lemon, apel hijau, cuka. Ya, sebenarnya rasa di dalam teori TCM itu bukan rasa yang ketika kita makan terus kita merasakan itu asam atau apa. Tapi sebenarnya rasa ini adalah setelah herbal atau materi ini diolah, digunakan sebagai obat misalnya, itu dia menimbulkan rasa apa gitu. Nah sebenarnya seperti itu. Cuman kita agak sulit untuk mengerti itu kecuali kita memang sangat mempelajari tentang herbal. Mungkin teman-teman nakestrat yang interkontinental yang sangat paham tentang ini ya, saya sendiri juga belum belum memahami tentang itu, jadi saya tidak akan mengulas itu di sini, nanti malah saya keliru, ya. Jadi ini yang saya ambil dari publikasi. Untuk pahit, dia sifatnya itu membuang panas, menenangkan emosi, mengeringkan cairan yang berlebih, dan keseimbangan panas di jantung. Sehingga kenapa sekarang modelnya banyak sekali orang yang kita ngopi yuk nongkrong dan ngopi. Itu sebenarnya bisa membuang panas, menenangkan emosi. Tetapi dia kan mengeringkan cairan berlebih dan membuat keseimbangan panas di jantung. Nah, apa jadinya kalau misalnya ngopinya itu sampai sehari beberapa kali? Nah, itu juga ada efek yang tidak diinginkan. Kembali lagi, kalau kita bicara soal makanan dan herbal itu kita mesti mempertimbangkan masalah keseimbangan. Ya, nah, ini contoh yang pahit ini adalah kopi, teh hijau, lalu sayuran hijau pahit yang seperti pare, yang pahit ya. Nah, kemudian manis. Nah, manis ini menenangkan, memberikan energi, mengurangi ketegangan dan membantu memperbaiki sistem pencernaan. Contohnya adalah beras, gandum, ubi, madu. Jadi untuk teman-teman yang diet seperti itu ya, hal ini mesti kita perhatikan. Jangan lupa keseimbangan. Nah, kemudian pedas. Pedas itu punjen itu sebetulnya pedas, tapi ada aromatiknya begitu ya. Mungkin seperti itu ya. Lah meningkat ini agak menimbulkan dua dua hal yang berbeda sih kalau di herbal, tapi di makanan hanya disebutkan pedas. Nah, meningkatkan sirkulasi, merangsang aliran qi, membuka pori-pori untuk melepaskan panas atau angin dari tubuh. Nah, seperti jahe. Kalau masuk angin, kenapa kok orang minum wedang jahe gitu ya? Nah, kalau baru masuk anginnya tuh awal gitu, ya kita minum wedang jahe itu akan eh, seketika itu bisa enak gitu. Ya, selain itu juga dia untuk merangsang aliran qi. Jadi misalnya mual kayak begitu tuh biasanya orang bikin wedang jahe itu juga merasa enak di perut nyaman gitu ya. Ini balik lagi ada cabai, tapi kalau terlalu banyak ya nanti terlalu banyak menimbulkan gangguan keseimbangan. Asin ini juga berhubungan ini ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita coba pelajari pedoman pola makan TCM untuk liver G stagnasi. Jadi untuk menjaga kelancaran aliran G ini kita perhatikan bagaimana sih cara kita makan. Waktu makannya adalah teratur. Jadi konsistensi adalah kunci. Pak Abdillah, konsistensi adalah kunci ini termasuk salah satu kata-katanya Mas Ade. Walaupun ini yang menulis adalah Paul Fitchford ya. Ini ternyata sama juga, konsistensi adalah kunci. Jadi waktu makan diusahakan teratur, Bapak Ibu jangan loncat ke sana kemari, jangan sampai terlambat apalagi terlewat ya. Lalu porsinya sedang, hindari makan yang berlebihan, jadi terlalu kenyang. Ini dulu di tradisi Chinese saya waktu masih kecil,
orang tua ya, kakek saya, nenek itu pernah berpesan, kalau makan itu berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar gitu. Jadi ketika kita belum sampai kelaparan, kita tidak akan makan yang berlebihan. Nah, ini porsi sedang. Ini spesifik untuk liver stagnasi ya, karena di sini kita memang berusaha untuk menghindari stagnasi dimanapun yang berkaitan dengan G, maka kita tidak boleh makan yang berlebihan. Nah, apapun, baik porsinya maupun jenisnya sebenarnya di sini, ya. Kunyah dengan sempurna, ini untuk membantu proses pencernaan. Nah, kemudian makan dengan kesadaran. Kenapa? Hindari makan saat sedang stres atau terganggu. Jadi ketika kita sedang membuat materi, misalnya saya sedang membuat materi ya, kita jangan makan dulu. Itu sedang dalam tekanan. Jadi ji saya sedang tidak bekerja dengan baik, mungkin karena saya sedang full konsentrasi untuk membuat materi gitu kan ya. Nah, ini maka ketika makan ya kita makan gitu. Beberapa teknik makan dengan kesadaran, kita harus benar-benar setiap suap itu kita harus eh, menyadari bahwa saat itu kita sedang makan gitu ya. Nah, kemudian komposisi idealnya kalau menurut TCM itu sayur-sayuran itu adalah 40 hingga 60% karbohidrat kompleks. Jadi ini termasuk di dalamnya ada selain sayur ya. Jadi ada nasi, ubi dan lain sebagainya. Lalu protein 10 sampai 20% dengan fokus pada sumber yang berkualitas tinggi. Jadi bukan protein yang lemaknya tinggi. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan beberapa contoh bahan makanan untuk gangguan pencernaan psikosomatis ya. Sesuai dengan strategi terapi. Jadi tadi strategi terapi kita sudah temukan herbalnya yang bagaimana herbal tunggalnya seperti apa. Nah, sekarang untuk makanan kita juga terapkan untuk soothing the liver. Jadi untuk liver yang terganggu, maka ini rasa sifatnya saya nggak usah ulas di sini ya. Contohnya untuk yang pahit asam sejuk dingin ini contohnya adalah seledri, daun mint, lemon, barley, bunga krisan. Nanti saya berikan contoh jadinya makanannya atau minumannya seperti apa. Ini kita baca dulu ya. Untuk liver itu yang bagus tuh ini, seledri, daun mint, lemon, barley, bunga krisan, ya. Kemudian teh hijau, mentimun, semangka. Ada yang seneng minum lemon sama daun mint enggak di sini? Nah, itu sebenarnya kita mendapatkan manfaat untuk soothing the liver. Atau eh, green tea kasih mint atau teh lemon tea terus ditambah mint itu sebenarnya kita mendapatkan manfaat di sini ya. Nah, kemudian untuk harmonize the stomach. Nah, ini di sini kita bisa gunakan ini. Jahe segar, ubi jalar, wortel ya, pepaya, apel, pir. Nah, untuk menguatkan limpa kita bisa gunakan ini. Oat, nasi merah, labu, kurma merah atau hungco. Ini biasanya ketika Bapak Ibu habis buka puasa sering mungkin menggunakan kurma ya walaupun bukan kurma merah ini yang hungco itu kacang hijau atau mungkin bikin bubur kacang hijau gitu ya. Untuk mengembalikan energi. Tadi kan kita ada kan, kalau yang manis itu fungsinya untuk mengembalikan energi. Nah, kemudian juga daging ayam, kentang, jagung itu dia masuk di sini. Nah, lalu untuk menggerakkan ji, untuk menghilangkan sakit, kita butuh yang rasa sifatnya seperti ini. Itu diantaranya adalah bawang putih, bawang bombay, jeruk, kemangi, adas. Lah, saya ingat ketika saya masih kecil, saya punya apa itu namanya? Punya eh, orang saudara dari ibu saya itu yang kalau perutnya kembung dia terus masak masak daun adas gitu. Saya tuh sering sekali melihat tante ini beli belanja daun adas di tempat orang jual itu belanjaan. Nah, waktu itu saya sampai hafal sekali karena beliau tuh sering sekali kalau perutnya kembung terus bikin masakan daun adas ini dimasak walaupun saya tidak tahu rasanya ya. Tapi dari dulu berarti itu sudah digunakan dan ini sebenarnya bisa masuk ke keilmuan jamu kita untuk teman-teman yang dari Nakestrat jamu. Ini berarti dia pasti ada di pelajaran jamu kita. Terus kemudian cuka apel, lemon, lobak ya. Ini kita bicara dalam hubungannya dengan gangguan pencernaan psikosomatis ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu janganlah bertanya kepada saya, Bu Lili. Lah kalau orangnya yang minum cuka ini cuka apel ini kan asam ya. Terus perutnya sakit lah itu berarti ada organiknya, Bapak Ibu. Kita harus bedakan itu. Ya, jangan lupa yang dijelaskan sama Dokter Betty tadi pagi. Nah, lalu ini contoh makanan. Nah, sekarang kita minuman. Ya, bagaimana yang tadi itu kita olah jadi minuman. Ini contoh-contohnya.
Shooting deliver. Nah ini ada teh bunga krisan atau juhua krisantemum. Itu ada yang jadi, ada yang kita bisa beli bunganya kering, lalu kita seduh sendiri gitu kan ya. Lalu ada teh mint, infus lemon. Nah ini kan banyak nih yang ibu-ibu muda yang suka bawa infus lemon. Nah ini perlu dipertanyakan, kok dia dibawa-bawa ini kenapa? Dia tuh fungsinya salah satunya adalah shooting deliver. Ya, lalu air barley, yiren itu kalau di sini jali-jali ya, yimi itu ya kalau dibeli ya. Lalu teh hijau. Nah ini bentuknya minuman semua. Kalau yang ini tadi kan makanan, Bapak Ibu. Ini bentuknya minuman. Untuk harmonize the stomach, ya. Ini kita buat wedang jahe atau teh jahe segar. Lalu air rebusan kayu manis sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kayu manis itu sifatnya kan hangat, arahnya ke panas malahan ini ya, cenderung ke sana. Jadi kalau untuk kita yang punya sindrom ke arah defisiensi yin, ini kita mesti hati-hati dengan ini. Jadi ini nanti jangan ditelan mentah. Pastikan diferensiasi sindromnya pasiennya itu kita tahu dulu. Ya. Nah, untuk jenis-jenis ini, minuman atau makanan jenis-jenis herbalnya, Bapak Ibu saya yakin bisa buka seluas-luasnya baik di internet maupun di publikasi. Ini sudah banyak sekali materi-materi ini. Lalu untuk limpa, air rebusan kurma merah. Di air rebusan itu maksudnya diseduh atau direbus ya. Ginseng ringan kalau ada ginseng. Lalu bubur beras cair yang disebut sebagai congi ini jadi dibuat bubur beras tapi cair. Ini kalau di sini saya sering gunakan orang-orang kuno itu dia menyebut sebagai air tajin. Ya, ini dipakai juga untuk strengthening the spleen. Oleh sebab itu banyak sekali kasus gangguan pencernaan psikosomatis yang dia itu terbantu dengan air tajin. Lalu bisa ditambah dengan labu atau ubi. Ya, nah untuk meregulasi ji, menghilangkan nyeri, itu kita bisa gunakan teh cenpi, jeruk kering itu. Lalu lagi balik lagi infus adas manis, ya. Terus ada air rebusan bawang putih ringan. Hati-hati dengan yang defisiensi yin ditambah madu, ya. Nah ini contoh-contoh saja. Nanti bisa diterapkan, bisa dicoba. Kalau makanan minuman, saya kira sih tidak terlalu spesifik, terlalu berat seperti herbal reaksinya. Nah sekarang itu tadi makanan minuman yang disarankan. Nah sekarang kalau gangguan pencernaan psikosomatis ini sudah diberikan merah nih ya, dihindari. Nanti kita rangkum dari sini ini sebenarnya apa sih eh ininya yang tidak diperbolehkan? Produk susu seperti keju, telur, krim, es krim, ya. Maaf. Lalu daging merah dan kacang-kacangan. Makanan berlemak seperti pizza, lemak hewani, mentega putih, margarin, makanan yang digoreng dalam minyak banyak, yang dicelup ya berarti ya. Lalu makanan pedas, cabai berlebihan, alkohol berlebihan, sebenarnya kopi juga bisa kalau berlebihan di sini. Jus sayuran mentah. Kenapa kok jus sayuran mentah tidak diperbolehkan di sini? Karena dia sifatnya akan dingin mentah. Nanti dia mencederai limpa kalau terlalu banyak ya, gula, pengawet dan pewarna buatan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, daging merah, lalu seperti yang lain-lain ini ya, cabai berlebihan, minyak banyak, itu sifatnya panas, Bapak Ibu. Oleh itu sebabnya kenapa tadi saya menyebutkan, nah ini di sini ya, contoh makanan, ini tidak ada yang panas, hangat, dingin, sejuk, ya. Lalu di sini juga minuman, hangat, dingin, sejuk, ya. Nah, berarti kalau kita ini mempunyai gangguan pencernaan psikosomatis, perhatian utama yang sifatnya panas, yang membuat, bukan yang dipegang panas ya Bapak Ibu ya. Kalau dipegang panas tidak apa-apa, ini kan tadi ada teh jahe segar, lalu ada teh bunga krisan, itu kan mungkin juga ada yang panas ya. Kalau dipegang panas tidak apa-apa, cuman kalau kita konsumsi terus dia sifatnya panas, lah itu di dalam menjadi panas. Misalnya kalau kita makan pedas, merica, makan yang black pepper kayak gitu ya, digoreng dalam minyak banyak, itu dia menyerap panas. Lah itu yang akan mengganggu. Dia akan mengganggu ke patologi HIT. Padahal salah satu dari psikosomatis tadi memiliki mekanisme ini HIT patologi. Ya, jadi itu sebabnya di dalam pemilihan makanan sehari-hari kita harus perhatikan itu. Jangan memberikan statement, wah kalau tidak pedas saya tidak selera makan. Ya tidak apa-apa kalau kita tidak punya gangguan pencernaan psikosomatis gitu ya. Nanti jawab pasiennya begitu ya.
Bapak Ibu secara diplomasi, tapi nanti kalau kita bilang langsung tidak boleh gitu nanti orangnya tidak doyan makan malah terjadi defisiensi di middle jaw, beda problem lagi gitu ya. Nah, lalu lanjut. Nah, sekarang ini contoh olahannya seperti ini. Nanti dibaca sendiri ya, terutama ibu-ibu, dibaca sendiri bagaimana prosesnya ini. Cuman ini saya hanya menunjukkan bahwa untuk sup barley, barley itu yiren ini Bapak Ibu mesti tahu ini jali-jali di sini namanya. Kalau saya beli di toko yang jualan bahan-bahan obat herbal atau apa tuh, mereka sering menyebut yimi juga, ya. Kita pakai ini, dia fungsinya untuk menenangkan stomach, memperkuat spleen, dan menggerakkan si liver. Nanti dibaca sendiri ya. Bahannya itu barley. Jadi kalau di sini, ini dia terutama adalah memperkuat spleen. Jadi ada barley, lalu ada kaldu ayam, ya. Terus kemudian wortel, ini semuanya netral nih sifatnya, ditumis, ya, dengan minyaknya minyak wijen. Nah, lalu contoh lagi, ini nanti di PPT saya sudah ada, nanti tinggal di baca di ini sendiri. Ini saya ambil dari itu juga. Nah, kemudian tumis tahu dan sayuran hijau dengan jahe. Ya, jadi ini ketika orangnya sedang mengalami gangguan pencernaan, itu kita bisa buatkan ini. Kalau orangnya sehat-sehat saja, ya kita tidak usah membuat yang seperti ini ya, campur dengan daging atau apa sih, oke, enggak masalah gitu. Tapi dalam hal sedang ada gangguan pencernaan psikosomatis, maka kita buat masakan yang seperti ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ini dia lebih cenderung untuk menghangatkan spleen, menggerakkan G liver. Ya, di sini. Jadi kita gunakan tahu, kemudian sayuran hijau itu yang memang spesifik untuk menggerakkan G liver. Lalu kita gunakan jahe sedikit untuk menghangatkan, ya. Nah, terus kemudian ini teh herbal. Teh herbal ini mesti ibu-ibu suka ini. Menenangkan liver, ini khusus untuk liver ya. Menenangkan liver, mengurangi stres. Ini kita bisa pakai chamomile, bisa pakai yang tadi apa? Ada beberapa yang disebutkan, lemon ada, ya, madu itu. Peppermint sedikit saja ini hanya untuk pelengkap, ya. Nah, terus kemudian, nah sekarang sebelum itu kita masuk ke sebelum masuk ke case study. Ya, jadi sudah banyak sekali yang kita bicarakan di depan. Sekarang kita masuk ke contoh case study. Ini sudah jam berapa ya? 14.25. Oh, udah melebihi ya, panitia Aduh, ya, Pak Abdillah ya. tapi nggak apa-apa, Ah, Bu. Nggak apa-apa, terusin aja, Bu. Karena dikit lagi ya kan, Bu. semoga, semoga teman-teman masih bersemangat ini dan tidak mengantuk Oh, atau tetap malah lapar semangat, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. membicarakan makanan dan minuman. Teman-teman, Bapak Ibu kalau mau ambil snack atau minuman dulu boleh karena ini kita membicarakan soal makanan dan minuman ya Pak Abdillah. Baik, kita coba masuk ke case study supaya semakin menarik nih. Jadi ada quotes lagi nih di sini. Herbal dan makanan itu bukan sekedar obat. Mereka adalah jalan mencapai ketenangan dan kesehatan sejati. Nah, ini juga sesuatu yang saya pelajari dari Mas Adirai, Pak Abdillah, bahwa kita menjaga preventif itu dengan menggunakan uh, lifestyle ya. Jadi selain makanan juga gaya hidupnya kita. Nah, di sini herbal dan makanan itu bukan sekedar obat. Ini kita tadi homologi tadi ya. Nah, mereka adalah jalan untuk mencapai ketenangan dan kesehatan sejati. Nah, kita harapkan nanti setelah materi dari DPD Bengkulu hari ini yang sudah memfasilitasi kita, itu kita akan memiliki gaya hidup dan gaya pengobatan ataupun gaya treatment sehari-hari dengan lebih baik dengan beberapa quote yang tercantum di bawah ini. Ya, nah coba kita sekarang masuk nih case study gangguan pencernaan. Nih, yang pertama, tadi ada kasus yang menarik juga dari Bu Sri Yatmiatur. Mungkin nanti kalau waktunya sempat kita coba ulas benar yang anak kecil ya. Ini kasus pertama nih, seorang wanita usianya 35 tahun, pekerja kantor. Terus karena beban kerja, karena macam-macam hal yang kita tidak bisa spesifik di sini, atau mungkin ada teman-teman kantor, banyak sekali masalah, ya. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya jam kerja, bukan hanya teman-teman kantor, lain-lain juga. Itu dia sering stres di sini. Nih dia sampai seperti ini benang begini ya. Nah, ketika dia datang, dia bilang keluhan utamanya adalah perutnya sering kembung, Bu Lili. Nyerinya tapi loh, di sebelah mana, Bu? Saya tanya. Di sebelah itu sering pindah-pindah. Terus sering sendawa juga beliau ini. Ya, lama-lama semakin ke sini, nafsu makannya menurun, lalu fesesnya lembek,
dan dia menjadi mudah lelah karena kondisi ini ya. Jadi ini ada kondisi seperti ini dan kita mesti langsung menangkap, kita mesti langsung tahu ya. Ini kasus ini kita sebagai seorang yang bergerak di bidang Chinese medicine, kita mau pakai teori kita yang mana? Ini kita mesti pakai teori Changfu dulu kan, Bapak Ibu ya. Nah, teori Changfu-nya ini yang mengenai ini organ Changnya apa ini? Di sini sering stres, terus kemudian ada gangguan seperti ini. Kita pasti akan berpikir ke liver dan limpa, spleen. Ya, nanti kalau saya salah, saya dikoreksi ya. Eh, Nah, kemudian setelah dari situ, gejala emosionalnya nih dia ini mudah marah, perasaannya tertekan, kedepres ya ceritanya, dan menstruasinya tidak teratur. Nah, dari sini kita akan yakin kalau ada menstruasi tidak teratur ini berarti ada kaitan antara liver dengan spleen, itu ya. Nah, kemudian lidah pendukung aja lah ini. Ya, ada lemah di posisi tengah. Kalau ada lemah di posisi tengah, berarti kita memikirkan bahwa limpa dia ini bisa terjadi defisiensi, gitu. Sehingga dari sini saya berusaha membuat strategi terapinya. Entah nanti saya mau pakai herbal atau saya mau pakai terapi makanan, tapi saya harus membuat strategi terapi dulu berdasarkan dari diagnosa yang sudah saya tegakkan, itu ya. Jadi di sini saya memakai teori Changfu. Lalu substansi vital tubuhnya apa? Ini Qi pasti karena dia ada mudah lelah ya. Terus kemudian dengan ada fesesnya berubah menjadi seperti ini, nafsu makannya turun, sudah pasti ini dari limpa yang terganggu adalah G-nya. Perasaan tertekan ini adalah stagnasi dari G liver, betul ya. Jadi di sini kita punya organ cangfunya adalah liver dan spleen, kemudian substansi vitalnya adalah G, seperti itu ya. Nah, di sini maka dan lain-lain itu bisa kita kembangkan lagi, tapi kita hari ini jangan membahas soal diagnosa karena itu nanti masuknya ke materi yang lain nanti saya ditegur Pak Abdillah. Nah, strategi terapinya ini kita berarti yang pertama pasti karena keluhannya dia adalah strain stres dulu, kita menenangkan liver dan mengatur G karena dia ada perasaan tertekan gitu ya. Ini sampai dipegangi sama dia gini. Nggak enak gitu kan. Lalu setelah itu kita memperkuat limpa dan membantu pencernaan agar supaya spleennya ini menguat lagi gitu. Ya. Dan kita menghilangkan biaunya yaitu mengurangi kembung dan stagnasi makanan. Nah, dari situ, maka saya bisa menegakkan diagnosa, saya bisa menentukan bienpingnya, jadi name of disorder, gangguannya, menurut ICD-11 chapter 26 yang khusus tentang tradisional medicine, di kode SA52, gangguan ini, perutnya kembung, tidak enak, di bagian epigastrium, dan lain-lain itu, dia ada masuk di epigastric distension disorder, dalam kurung TM1, ininya jangan lupa ditulis ya, Bapak Ibu. Karena kita menggunakan SCD-11 yang khusus untuk Chinese medicine, chapter 26. Ya. Nah, biancingnya untuk diferensiasi sindromnya, ini kita menentukan adalah SF5J, yaitu disharmoni dari liver dan spleen. Dalam kurung PM1, jangan lupa lagi ini harus ditulis. Ya. Jadi di sini terjadi disharmoni antara liver dan limpa. Tadi Pak Effendi juga sudah menerangkan, jangan lupa Bu Betty dan Pak Effendi tadi. Ya. Nah, di sini maka saya menyajikan, saya terpaksa menggunakan dua, dua treatment. Jadi saya menggunakan Xiaoyawan, ya Xiaoyawan ini yang kita gunakan untuk mengharmoniskan antara liver dan spleennya. Nah, kemudian saya menggunakan terapi makanan untuk memperbaiki defisiensi G spleennya. Jadi daging ayam ini merupakan sumber G dan protein. Ya, protein itu nanti di akhir sesi ini kita akan mengulas tentang ini. Ya, kita spill dulu aja protein ini nanti kenapa gitu kok dia bisa kita pakai untuk defisiensi. Nah, kemudian cenpi kulit jeruk kering ini kita bisa potong kecil-kecil. Dia ini menghilangkan kembung seperti itu ya. Jadi untuk membantu pencernaan. Nah, kemudian untuk oatmeal, oatmeal ini kan masuknya kan ke karbohidrat juga ya. Dia akan memperkuat limpa. Jadi ini terkait nanti kita bisa lihat balik kalau Bapak Ibu menghadapi PPT bisa lihat ke yang tadi. Jadi bahan makanan yang ini nih. Nah, yang bahan makanan ini ya. Ini kan ada nih yang untuk strengthening the spleen. Nah, ini ada oat, ada daging ayam, ada macam-macam gitu kan. Nah, nanti dipadukan sama itu ya. Kita balik ke sini lagi. Nah, kemudian kurma merah itu juga bisa. Kurma merah ini kadang-kadang dimakan begitu saja tanpa dimasukkan ke dalam masakan. Itu juga bisa. Ini untuk tonik darah. Jadi karena
kita lihat tadi lidahnya ada sedikit pucat ya. Nah, ini berarti karena limpanya defisiensi sehingga dia tidak dapat memproduksi darah dengan baik, tugasnya ini kita bisa tambahkan. Selain di sini sudah ada sebenarnya. Nah, lalu jamur shiitake ini tahu ya, Bapak Ibu, mungkin Ibu-ibu tahu ini. Ini sebenarnya kita tambahkan saja di sini hanya untuk memberikan rasa gurih, umami itu gurih. Ya, hanya untuk menambah saja, tapi dia termasuk pada untuk menambah ji juga, jamur shiitake itu. Arak beras opsional kalau dia mudah sifat panas ya jangan tidak usah diberikan. Ya, ini arak berasnya ini kita berikan kalau orangnya mudah dingin kayak gitu ya, air. Nah, ini masalah memasaknya ini nanti dibaca sendiri. Jangan lupa masak dengan api kecil hingga kaldu keluar. Kalau dimasak dengan api besar nanti nutrisinya hilang semua. Terlalu cepat nanti ya. Namanya direbus dengan kuah banyak itu. Nah, ini ini nanti dibaca sendiri Bapak Ibu. Nanti supaya kita tidak berganti profesi jadi pelajaran memasak ya, Pak Abdillah. Nah, lalu sudah ini tadi ya. Ini dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk disharmony liver spleen kita bisa gunakan Sioyawan dulu lah. Kalau dia terlalu banyak keluhan, kasih Sioyawan dulu. Ya, ini biasanya dosisnya ini bisa sampai dengan 8 butir. Nanti lihat di sininya ada kok. Di dosnya ini ada 8 butir. Kita bisa gunakan sehari 2 kali. Atau kalau sangat mengganggu orangnya sampai depresi banget atau stresan banget ya. Mudah sekali keder gitu ya kasih 3 kali enggak apa-apa gitu. Tapi kalau orangnya sekali 2 kali sudah cukup ya oke lah gitu ya. Nah, ini masaknya ini ya. Cukup jelas ya kasus 1. Terus kita masuk kasus 2. Nah, kasus 2 ini sekarang gantian pria nih. Perutnya dipegang ini. Ini masih muda nih. Pria 40 tahun. Pekerja kreatif. Jadi dia tuh kan harus desain terus gitu ya. Nah, sering begadang akibatnya karena dia harus desain. Ini mungkin panitia DPD Bengkulu ada yang begini enggak nih kemarin? Waktu mempersiapkan materi-materi untuk video-videonya tadi. Ya. Mungkin Nah, dia tanyakan sering sama Pak begadang, Rizky nanti. sering sering begadang karena harus membuat Mas Rifki nih bumper video dan lain-lain ya. Terus stres gitu karena pressure mungkin ada deadline waktu untuk pekerjaannya gitu ya. Nah, sehingga dia tuh datang dengan keluhan nyeri epigastrium. Jadi di sini nih di ulu hatinya ini sakit. Lalu mual, pengen muntah, sendawa-sendawa. Setelah makan penuh rasanya baru makan sedikit penuh, lalu ada asam lambungnya bilang naik gitu ya. Padahal yang dinamakan asam lambung naik itu ya sebenarnya yang dikeluhkan ini gitu kan. Nah, terus ketika kita gali lagi gejala emosionalnya, sudah sampai ke mudah frustasi. Terus tegang, orangnya tuh wajahnya kan kelihatan tuh. Kita kalau waktu orang datang di pemeriksaan Wang Wenjie itu kan kelihatan tuh begitu datang wajahnya bagaimana, sikapnya bagaimana kan kita tahu ya. Terus sampai sudah kadang-kadang sulit tidur. Lah ini. Lah kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah ada kita pakai apa? Teori Changfu lagi kan. Berarti ini sudah ada liver banget kan seperti ini. Liver stagnasi ya. Nah, mengganggunya kemana? Karena ini ada asam lambung naik, rasa penuh setelah makan, gitu, ada mual. Berarti ini ada ji lambung yang terbalik. Ya, berarti di sini kita harus membuat strategi terapi untuk liver dan lambung, gitu. Lidahnya ini oke lah, ini tambahan untuk pengamatan kita ya. Kemudian menenangkan liver. Ya, kita pertama kita pasti menenangkan liver dan mengatur Qi. Lalu membantu lambung menurunkan Qi dan mencerna makanan supaya dia bisa makan dengan baik, tidak mual, tidak perlu sendawa-sendawa gitu ya. Mengurangi mual dan rasa penuh. Nah, sebenarnya kalau ini dia sampai ada sulit tidur, kita bisa menambahkan satu strategi lagi menenangkan Shen membantu tidur itu bisa ya di sini. Tapi karena fokus kita hari ini adalah untuk gangguan pencernaan, maka tidak saya masukkan di sini. Ya, cuman kenapa di gejala emosional saya masukkan untuk memberikan contoh konkretnya ketika kita karena pasien kasus 1 kasus 2 ini kan sering kita jumpai di praktek. Nah, di kasus 2 ini bagaimana terus kita sekarang mau masak apa dan kita mau kasih herbal apa gitu. Ya, karena ini cukup cukup butuh cepat nih karena dia ini pekerja kreatif gitu kan. Nah, ini di sini untuk formulanya dulu ini ada 2 di sini. Saya bisa pakai Sioyawan untuk livernya, lalu untuk lambungnya saya bisa pakai Siangsa yang Wewan. Yang tadi ya, Siangsa Wang Wewan
ingat ya, yang untuk gangguan lambung, tapi yang tidak terlalu ke phlegm, jadi tidak ada diare, borborygmus, mus, tidak terlalu ke situ, ya. Lah, tapi kalau misalnya gangguannya dia lebih banyak ke lambung, kita pilih yang pertama ini, Bapak Ibu. Tapi kalau gangguannya dia ini sudah sampai ke begahnya itu sangat mengganggu, kita bisa pakai yang Sukanwan, gitu. Bila perlu ditambah ini, tapi dosisnya harus kita atur, kita harus pelajari di sini. Nah, ini dosisnya saya tidak bisa sebutkan di sini karena kita tidak bertemu dengan pasiennya secara langsung. Jadi kita bisa mengombinasikan dua herbal atau kita menggunakan satu herbal saja. Jangan lupa baca dulu komposisi herbalnya. Terus kita diferensiasi sindromnya dulu dengan tepat ya. Tidak boleh asal karena di dua herbal ini itu biasanya ada kandungan herbal tunggal yang sama gitu. Nah, jangan sampai itu juga menimbulkan overlap sehingga pasiennya menerima dosis obat yang berkelebihan gitu. Atau kita pisahkan yang satu diminum pagi, yang satu siang atau bedan, bagaimana banyak sekali variasinya. Nah, untuk makanannya karena dia sedang dalam kondisi ada asam lambung gitu ya, maka kita pilih yang tumis labu siam. Ini kan mudah dicerna untuk lambung. Lalu kita berikan untuk penenang livernya kita berikan daun mint. Nah, daun mint itu ditambahkan di akhir, Bapak Ibu. Jadi kalau masak daun mintnya jangan dimasukin ke awal ya, jangan ikut dimasak maksudnya. Nanti setelah sudah selesai, nih masukkan daun mint di akhir, aduk sebentar lalu angkat ya. Lalu kita tambahkan jahe segar untuk menghilangkan mualnya, gitu. Pepaya muda opsional bisa dipakai atau tidak. Ini juga untuk mengurangi stagnasi makanan. Ini juga dulu orang-orang yang suka dengan jamu-jamuan itu sering menggunakan pepaya muda ini untuk bantu stagnasi makanan. Minyak wijen, lain lah. Ini nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi prinsipnya kita memilih makanannya itu dengan bahan-bahan sesuai dengan keluhannya lah. Kalau kita bisa memadukan antara obatnya ini dengan kebutuhan makanannya, itu akan enak sekali gitu. Nah, seperti ini contohnya. Jika pasiennya dominan mual dan sendawa, kita tambahkan kulit jeruk Bali gitu. Atau kulit jeruk kering yang tadi itu jenpi, ya. Tapi kalau pasiennya ini mudah lapar, tapi penuh, jadi lapar, tapi kalau mau buat makan, begah, ini seperti eh, sering kita temui kalau orang lagi sakit, ini bisa ditambah sedikit biji adas, atau ini di dalam herbalnya xiaoxiang, ditumis gitu ya. Nih, ya. Di Mohon ICD-11 chapter izin, dua puluh Bu. enam, ya Mohon izin, Pak, Ibu. Ini ya Pak. waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Ya, siap, siap, siap. Cukup, Pak. Pas, Pak, berarti. Ya, ini di ICD-11 masuknya tetap epigastric distension, tapi disharmoninya ada liver stomach. Ya. Nah, lanjut. Ini sedikit lagi kita. Kasus 3, sama. Tapi ini lebih spesifik ke patologi panas, patologi heat. Ya. Jadi dia sering lembur, sering stres, tapi dia tuh suka makan pedas gitu loh. Orang ini. Ya. Sehingga yang dikeluhkan oleh dia adalah nyeri ulu hati seperti terbakar, ada hausnya, mulutnya pahit, mual, sampai ke sendawanya panas, rasa sendawanya panas, wajah merah, mudah marah, gitu ya. Selaputnya kuning lidahnya. Lah ini kita strategi terapinya adalah menenangkan liver, mengurangi panas. Ada mengurangi panasnya karena di sini ini memang ada patologis heat di situ panas. Membersihkan api lambung dan membantu pencernaan. Mengurangi gejala naik seperti mual supaya sendawa rasa terbakarnya ini tidak muncul ya. Nah, ini kita lagi nanti dipelajari sendiri. Nah, karena ada panasnya maka saya pilih Wetai Ciu 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 Wetai 999 ya. Terus ditambah dengan teh krisantemum. Jadi masakan ini teh krisantemumnya bisa diseduh terpisah sebagai minuman ya. Ini mungkin nanti dilihat sendiri. Ini sudah kita coba dan rasanya cukup enak. Ibu-ibu nanti bisa coba ini. Nah, sekarang take home message sebelum saya diberhentikan oleh Pak Abdillah. Take home message yang pertama, ini ada urutan makan secara TCM. Ini hampir mirip dengan Mas Adira ya Pak Abdillah. Nah, yang pertama, kenapa di China orang sering melakukan pembukaan makanan dengan minum cairan pembuka? Ya, ini cairan hangat non kafein, jadi jangan minum kopi dulu sebelum makan. Ya, dia fungsinya untuk ini. Contohnya, sebelum makan itu mereka biasa kalau dimasakannya itu mereka masak seperti eh, ayam tim gitu ya. Itu kaldunya diminum dulu, semangkok kecil.
Nah, ini dia fungsinya untuk ini mekanismenya. Nah, kemudian menyiapkan uji lambung ya. Nah, kemudian kedua, kan dulu protein ringan, protein yang mudah dicerna. Contohnya, kita makan masakan misalnya tahu dikukus atau dica ya, atau tempe rebus atau ca. Jadi kita bisa masukkan itu digabung dengan yang lain boleh. Jadi misalnya kita membuat ca yang sifatnya mudah dicerna. Fungsinya apa? Untuk menstimulasi yang. Jadi protein itu sifatnya mekanismenya adalah menstimulasi yang Qi. Makanya di dunia kebugaran pun kita diminta untuk breakfasting pagi hari ketika bangun tidur sebelum kita breakfast itu kita memasukkan protein. Jadi kalau selama ini kita keliru, kita justru minum jus ya, di mana jus itu nanti justru sering mengganggu ke Yunhua, transformasi dan transportasi, apalagi kalau mentah. Nah, sekarang kita nanti ubah untuk protein dulu ya Bapak Ibu. Dan seterusnya yang ketiga serat lembut ini seperti ini, lemak sehat ya, penutup ini opsional. Nah, kenapa ini yang jadi poin utama? Memulai dengan protein itu akan menstimulasi pencernaan yang lebih baik untuk menerima makanan yang lebih berat. Jadi ini dibuka dengan protein ringan dulu, ya. Setelah itu kita masukkan serat yang seperti ini, baru kita makan yang ada lemak sehatnya. Jadi misalnya seperti daging atau mungkin telur, itu dia masuk ada di campuran di sini. Ini 2 sampai 4 ini bisa kita campur, ya. Nah, kemudian ini urut-urutan yang menjadi take home message. Jadi nanti kalau makan disesuaikan seperti ini. Lalu mengenai terapi makanan itu kita ada piramida integratif nutrition. Jadi semakin bawah itu semakin fundamental, mendasar. Jadi awareness-nya, terapi makanan tidak akan berhasil tanpa transformasi emosional dan spiritual. Ya, nih yang paling bawah itu justru awareness-nya waktu makan. Lalu activity kita untuk kesehatan, exercise dan lain-lain, baru karbohidrat, sayuran, protein, dan lain sebagainya. Kalau ini kita tidak lakukan, maka integratif nutrition piramida ini tidak berjalan. Nah, kesadaran diri itu bahan utama dalam piramida, ya. Bukan sekedar makan, tapi juga cara kita hidup dan memahami diri. Kemudian keseimbangan antara pengetahuan tentang makanan yang atas ini dan pengetahuan diri harus terintegrasi agar terapi makanan ataupun herbal itu bisa berhasil. Kuncinya buat kita sebagai tenaga kesehatan, diferensiasi yang tepat adalah kunci agar herbal dan terapi makanan bekerja secara eksak, efektif, dan benar-benar menyentuh akar masalah serta memberikan efek terapeutik yang optimal. PR kita memahami dan merenungkan, mempertimbangkan indikasi penggunaan antibiotika dan PPI sesuai dengan international guideline yang ada. Bagaimana kenyataan sehari-hari di sini? Mungkin kita terkadang pasien-pasien kita sering membeli obat yang termasuk di dalam PPI dan antibiotika tanpa anjuran atau resep dari dokter. Ini kita perlu memperhatikan pasien-pasien kita, sampaikan kepada mereka edukasi tentang ini, ya. Lalu yang kedua, bagaimana indikasi mengintegrasikan akupuntur herbal dan terapi makanan Chinese medicine pada pasien yang membutuhkan ini menggunakan antibiotik dan PPI jangka panjang. Kita perlu banyak belajar agar kita bisa membantu pasien-pasien ini. Nah, di Indonesia sendiri, bagaimana upaya dari Nakestrat ataupun kita untuk membuat herbal jamu Indonesia yang sesuai dengan strategi terapi seperti yang kita lakukan dengan upaya herbal dan terapi makanan Chinese medicine. Nah, ini saya mengambil sedikit quotes dari Dr. King, uh, Luther King, I have a dream, message to the world, ya. Aku katakan kepadamu hari ini, kawanku, meskipun kita menghadapi kesulitan dengan 3 hal ini, hari ini dan besok, aku masih punya mimpi. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekeliruan karena saya juga masih banyak belajar. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Pak Abdillah. Saya tepuk tangan Ibu. Di sini Ibu Lili. Tadi kita sudah menerima paparan langsung dari Ibu Lili Sandra. Jelas dan
Mantap, luar biasa, Bu, pokoknya, Bu. Saya speechless, Bu, mendengarkan dari awal bagaimana perjalanan itu yang materi mulai dari GPA tadi ya, Bu, mulai dari good brain axis, hubungannya bisa ke psikosomatis, lalu gangguan itu bisa sampai ke gangguan pencernaan, lalu dalam perspektif TCM-nya juga Ibu bahas bagaimana pada dasarnya itu lebih banyak menyerang ke disharmonisasi Qi ya Bu, pada intinya ya Bu, lebih banyak ya, sehingga Ya. muncul gejala-gejala gangguan pencernaan. Dan ada satu poin juga yang saya tangkap tadi dari Ibu, terapi yang dianjurkan itu bersifatnya holistik ya Bu. Jadi gabungan yang paling bagusnya ya Bu. Jadi antara herbal TCM yaitu untuk menyeimbangkan harmonisasi liver, limpa dan stomach itu yang paling banyak tadi ya. Lalu ada terapi makanan TCM yang saya ingat tadi menjadikan prinsip makanan sebagai obat, Bu. Ya. Itu itu menurut saya itu adalah apa tuh suatu prinsip yang sangat bagus dibanding kita harus minum dengan herbal dan lain-lain. Kenapa kita nggak jadi makanan itu sebagai obat kita kan, Bu? Itu lebih Betul bagus sekali. Ya. maksudnya kan, Ya. Bu? Ya. Lalu Betul. ada pendekatan gaya hidup dengan kesadaran diri, karena ketiga poin inilah yang akan membuat kita semua harmonisasi itu bisa terjadi. Pada intinya seperti itu ya, Ibu ya. Ya. Tapi sangat luar biasa. Aku kagum, Bu. Kalau ada aku punya jempol 4, aku kasih 4, Bu, buat Ibu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Abdillah kalau materinya bisa diserap oleh Bapak Ibu juga yang hadir di sini. Ini kalau kalau nggak percaya Ibu, ini di sesi komen ya, Bu. Di komen ini pada nulis keren-keren, mantap semua. Ini daging semua ini materinya dari Ibu nih. Ini jangan-jangan yang nulis ini teman-teman saya Pak Abdillah. Oke, baik Ibu, kita masuk ke sesi pertanyaan ya Ibu. Kita ada Ya, waktu siap. kurang lebih 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari Ya. ini. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Rizky Dia Eka. Selamat siang Ibu Lili, terima kasih ilmunya sangat luar biasa. Saya tertarik sekali dengan materi yang Ibu sampaikan. Bu, ini saya sering mengalami gatal-gatal, baik gatal-gatal kulit di kepala maupun badan. Rasa gatal-gatal itu muncul ketika saya panik dan stres. Semakin gelisah gatal itu, maka semakin parah yang saya rasakan. Tindakan apa yang harus saya lakukan jika timbul gatal? Dan apakah ini sudah termasuk psikosomatis? Di sini saya juga lebih suka manis, nafsu saya makan. Kalau dia stres, Bu, dia lebih suka makan manis, terus nafsu makannya juga naik. Sarannya bagaimana, Ibu? Ini sekalian konsul berarti ya ini ya. Eh, saya boleh langsung jawab ya Pak Abdillah, karena Boleh, waktunya boleh juga Ibu. singkat. Tidak apa-apa, ini sekalian buat contoh case study lagi selain yang tiga tadi ya. Jadi Ya, tadi di slide keberapa saya lupa ya. Itu saya pernah mengangkat satu topik bahan diskusi. Saya mengajak memberikan melempar bahan diskusi untuk teman-teman yang dari TCM ya, bahwa gambar yang saya tampilkan tadi, apakah itu menginterpretasikan tentang teori Wusing? Itu adalah publikasi tentang good eh, good organ axis ya. Jadi bukan hanya good brain ya. Tadi di situ ada salah satu slide yang menunjukkan antara good lung axis. Ya. Nah, sedangkan kalau kita pahami di TCM, gatal itu kan di kulit ya. Kulit itu adalah yang bertanggung jawab adalah G dari paru, lung. paru ya, benar paru Ya. Ibu. Nah, semoga jawaban saya itu sudah bisa ditangkap terus langsung Bapak Ibu sudah oh ya gitu ya. Berarti kan saya tidak usah jelaskan lagi panjang lebar lah. Jadi dengan demikian bisa jadi Bu Rizky ya. Bu Rizky ya ini tadi yang tanya ya. Ya, Bu Coba saya Rizky, buka Bu. chat. Ya, Bu Rizky dia. Bisa jadi itu kalau Ibu menyatakan bahwa itu muncul ketika stres atau mungkin ketika Ibu tegang, itu bisa termasuk ke psikosomatis. Tapi Ibu harus memastikan dulu ke dokter spesialis kulit bahwa tidak ada masalah dengan segala sesuatu dengan kulit Ibu gitu. Kalau ternyata sudah diberikan obat oleh dokter kulit
kemudian sudah diberikan mungkin bedah ataupun krim ataupun apa ya, ternyata masih tetap muncul seperti itu lagi, ya berarti itu bukan gangguan pencernaan psikosomatis tapi gangguan kulit psikosomatis gitu. Ya, Oh, gangguan jadi kulit aspek psikosomatis itu organiknya dilihat dulu ya, Bu. Aspek ya organiknya kita lihat dulu ya, baru beda lagi kalau ya, memang ya betul. ternyata hasil pemeriksaan tidak ada, berarti baru kita bisa Ya, nah, kaji kalau dari muncul seperti psikosomatisnya itu, ya. ya kalau muncul seperti itu, Bu Rizky, ya kita mesti ada dua dua penanganan ya. Jadi akarnya, jadi psikosomatisnya itu kita mesti telaah dulu gitu. Kenapa kok itu kan emosi itu macam-macam tuh kalau TCM ada 7 kan, yang mana Ya. tadi gitu ya. Nah, mungkin itu nanti besok bisa diperdalam di sesinya Pak Hanung. Beliau kan ahli psikologi. Oh. Jadi yang itu nanti biar dijawab beliau, beliau lebih pakar dari saya, Pak Abdillah. Nah, kalau untuk gatalnya ya nanti kita mesti sesuaikan dengan makanan-makanan yang tidak terlalu tuh. Nanti mungkin sesi yang lain kapan lagi adakan lagi Pak Abdillah khusus terapi makanan untuk ini nanti Oh, nomor waktunya WA tidak masih tetap sama ya, Bu? Nanti biar bisa dihubungi buat jadi pemateri ya, Bu. Nomor WA masih tetap sama ya, Bu? jadi mungkin Bu Rizky sementara jawaban saya begitu ya, tapi semoga bisa menjelaskan bagaimana membedakan dan apa yang harus dilakukan gitu. Setidaknya eh, ada beberapa yang bisa dilakukan kalau menurut TCM untuk menghadapi masalah-masalah psikosomatis, yaitu diantaranya awareness, ya awareness. Jadi seperti makan pun tadi kita harus perlu dengan kesadaran. Jadi ketika ibu mau melakukan sesuatu, usahakan untuk kita itu menyadari dulu bahwa sesuatu yang akan saya lakukan ini tuh sedang akan saya lakukan. Jadi itu tidak perlu menimbulkan suatu panik atau apa seperti itu ya. Kalau perlu, kalau bisa saya berikan satu quotes yang pernah saya terima, tapi saya lupa Pak Abdillah. Itu saya dapat dari mana? Bahwa takut dalam tanda petik ya, arti kata takut itu sebenarnya Iya. identik artinya untuk kita serap sebagai kita tidak siap atau belum siap. Hmm. Berarti takut Ya, bukan itu berarti saya lupa, takut saya dimarah lupa. ibu, Saya dapat dari takut mana? dimarah, takut dimarah orang tua kayak kita kecil dulu ya, Bu. Berarti takut tuh kena kita bener-bener nggak siap ya, Bu. Nggak siap. Sekarang kalau misalnya saya tuh nakal gitu ya, harusnya jam pulang Iya, saya belum pulang. Kan saya nggak siap jawaban nih, Pak Abdillah. Maka saya iya, takut Bu. dimarahi orang tua. Saya nggak, saya nggak Oh siap iya, iya, gitu loh. benar-benar Ya, benar kali ya. Dan ya. ini Ibu, Nah, kita tinggal masuk nanti pertanyaan digali. kedua, boleh Ibu? Pertanyaan kedua. Boleh, ya, Ini ya ada siap. pertanyaan dari Mbak Vira. Ini panitia loh, Bu. Ini panitia juga ini, Bu. Ini Ya, panitia ya. yang punya keluhan ini. Izin bertanya, saya sering mengalami sesak napas. Saya sudah konsul ke dokter. Saya diberikan obat untuk lambung, Bu. Padahal saya tidak merasakan gejala asam atau gejala asam lambung atau sakit perut. Berikan saya saran, Bu, diet apa saja yang harus saya konsumsi dan secara garis besar saya suka makan yang pedas dan tidak menyukai buah. Itu sudah dijawab sendiri, Pak Abdillah. Oh, udah Itu sudah dijawab dijawab, sendiri. Oh, sudah berarti dijawab sendiri sama tantangannya itu. Mbak Vila ya. Mbak Vila, nah Mbak Vila ini Iya. dari akupuntur juga ya, Dari tenaga aku puntur kesehatan. Ibu, Bu Fira Betul ini. ya, Mbak Vila. Nanti coba ini karena ini konsultasi juga nanti saya di ini sama peserta yang lain. Jadi kalau ini nanti didiferensiasi lagi lebih jelas. Kalau melihat ceritanya, besar kemungkinan ini ada patologi HIT ya. Nah kalau ada patologi HIT, kalau Pak Mbak Vila suka makan pedas dan tidak menyukai buah, nanti coba dibuka slide saya yang pilihan makanan dan minuman tadi. Ya, itu ada beberapa yang untuk mendinginkan. Tetapi dalam hal ini saya tidak merekomend untuk demikian karena kalau hitnya itu muncul karena ulah kita sendiri, maka kita harus melakukan pembenarannya Oh, terhadap diri kita gitu. Ya, jadi jangan dibiarkan penyakit organiknya itu sampai terjadi karena ulahnya kita gitu. Maksudnya, Mbak Vila. Ya, makanya kalau di akupuntur hanya mereda sesaat gitu. Ya, mungkin nanti bisa jadi dilanjut hanya untuk hanya ya Ibu, jadi maksudnya itu jangan bisa jadi penyakitnya ini gara-gara disebabkan karena kita sendiri ya, Bu. Yang ada pola ya diet Pak. yang salah maksudnya kan, Bu. Ya, betul. Iya, 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 betul. Ya. Jadi Oke. jadikan makanan itu sebagai obat tadi loh. Oh ya. Ini Nanti pertanyaan dilihat terakhir lagi. ya, Bu. Ini pertanyaan Ya, terakhir ya, Bu. Ini dari Ibu Rina ya. Herawati Saragi AMD Akupuntur. Izin bertanya Ibu, saya tidak punya masalah dengan lambung, tapi kalau mau ujian, kenapa saya langsung sakit perut?
mules dan cemas, Bu. Padahal saya sudah awareness, maksudnya udah bersiap-siap. Apakah saya termasuk psikosomatik, Bu? Kalau mendengar ceritanya begini, mungkin belum sampai psikosomatis, Bu Rina. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, emosi itu kan wajar dalam kadar normal ya. Tapi kalau dia Ya, itu tiba-tiba berkepanjangan terlalu menekan, ya, lah ini terlalu menekan. Kalau ibu mau ujian itu kan ada sesuatu yang sangat menekan ibu, ya. Lah kalau itu muncul perutnya mules dan cemas itu kan wajar, Bu, maksudnya. Ya, itu terus jangan ke sana dulu gitu maksudnya. Itu kan masih masih sejauh ini kan masih wajar gitu Pak Abdillah. Orang lain juga seperti itu gitu kan maksudnya. Ya, ya kita tinggal tenangkan hati. Yang penting kalau kita sudah siap dengan materi-materi ujian, it's okay lah. Nggak usah sampai terlalu cemas dan itu gitu kan. Ya, ini tambah banyak ini, Bu, yang mau tanya ini, Bu. Bagaimana? Boleh, Bu? boleh. Saya manut panitia. Oke. Ini, Bu, Semua sarapan. dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Eni Setior ini. Pertanyaannya adalah, bila sarapan pagi diawali dengan makan buah-buahan seperti seperempat apel Fuji, seperempat pir, lalu satu butir telur rebus, satu setengah kentang kukus, mengapa setelah beberapa menit kemudian timbul rasa dahak yang perlahan naik ke atas hingga tengah telinga, utama di telinga kiri, kadang-kadang diikuti rasa sesak dan itu terjadi setiap pagi. Mohon bimbingannya Ibu Lili. Ya, gini Bu Eni. Jadi karena saya tidak memeriksa Bu Eni, peserta sudah Mbak Dona. Jadi gini Bu Eni, karena saya tidak memeriksa langsung ke Ibu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi mungkin saya bisa kasih saran Bu, untuk telur rebusnya itu dimakan lebih dulu. Jadi awalinya jangan dengan makan buah-buahan dulu. Telur rebusnya itu masuk dulu, nanti sebentar kemudian 15 menit atau bagaimana baru kentang kukus, buah itu baru masuk, Bu Eni. Kalau dahak yang perlahan. Ya, saya tidak bisa menjawab ini, Pak Abdillah, karena saya tidak mengerti kondisi dari beliau. Jadi ada yang mungkin ada kondisi bagaimana dengan middle chow-nya itu. Mungkin mungkin sementara itu Bu Eni. Jadi breakfastingnya memotong puasanya malam itu dengan masuk protein dulu. Mungkin itu. Terus kalau bisa, kalau melihat ceritanya begini, yang masuk putih telurnya aja dulu, kuningnya ditinggal dulu, ya. Jadi tidak ada kemungkinan lemak yang cukup berat. Jadi sepertinya ini perutnya agak sulit untuk menerima sesuatu yang berat tuh. Ya, mungkin saran saya begitu dulu Bu Eni, tapi kalau kalau saya harus memberikan komentar ini, saya tidak bisa karena saya tidak memeriksa Ibu secara langsung. Mohon maaf, terpaksa harus jujur. Daripada nanti saya salah. Tapi Ya, benar loh, silahkan. Bu. Tapi benar loh, Bu. Saya terstigmanya itu kalau kita sarapan itu minimal kita karbo. Berarti setelah aku mendengar penjelasan dari Ibu, ternyata protein ya yang paling bagus. Ya, kalau dilihat di publikasi yang barat pun Pak Abdillah, kalau kita dari fasting ya, dari puasa, kenapa kok disebut breakfast? Karena dia memutus puasa kan, Oh, terjemahannya itu ya. Nah, ya. waktu breakfastingnya itu kita dianjurkan untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang tinggi kadar gulanya gitu. Kalau kita membuka puasa dengan karbohidrat kompleks itu masih oke, masih tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita langsung makan nasi dengan beberapa bahan yang cukup tinggi uh, glycemic indeksnya ya, maksudnya ya. Lah itu Iya. nanti pankreas kita kerjanya beras itu secara barat. Tapi saya permisi kepada dokter-dokter yang ada di sini untuk menjelaskan sedikit, meminjam bahasanya supaya lebih jelas. Gitu Pak Abdillah. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan terakhir, Bu, sebelum kita tutup ya, Bu. Ini pertanyaan Ya, tadi Ibu siap. Trivina, saya terlewat, Bu. Pertanyaan dari Ibu Trivina tadi, pertanyaannya adalah, waktu pas Ibu menjelaskan materi tentang apa itu ya? Suka lemon dan Saya madu suka, ini ya, saya mungkin suka. ya karena tidak awet di kulkas. Apa lemon dan madu ini sohib saya sendiri nih Pak, Oh, Bu sohib Ibu Trivina. ini. Iya boleh Oke, sekali Bu Bu. Trivina. Lemon dan madu boleh, tapi madunya jangan banyak-banyak ya.
Apalagi jangan di madu itu bahaya tuh ya Bu. Yang di madu itu bahaya Ya, ya. makanya itu. Ya, nanti saya harus kasih tahu Pak Rianto. Pak Rianto suaminya Bu Trivina. Ya, Oh itu ya. jawabannya saya, Pak. Gimana Ibu? Itu saja jawaban saya. Oh itu saja jawabannya. Oke, Semoga bisa menjawab yang bertanya. oke, baik, baik, baik. Nggak terasa Bu, 2 jam Bu. Saya selalu fokus mendengarkan. Biasanya ya Bu, maaf ya Bu. Kalau saya itu belajar di kampus Bu. Kami pernah, saya sama teman saya kan lulusan 2015. Itu kalau belajar, mungkin izin Pak Manto sama Pak Sumanto, saya berdiri duduk paling depan sama teman saya. Kalau belajar itu sampai terkantuk kayak gitu Bu. Sampai terjatuh kami berdua Bu. Tapi entah kenapa hari ini saya merasakan aura yang sangat luar biasa dari Ibu Lili, materi yang sangat yang membuat saya, oh ini ya hubungannya, ini hubungannya, dan secara jelas, secara rinci, terus jurnalnya juga lengkap, itu yang saya salut pada paparan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lili Sandra itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dengan ilmu yang sudah Ibu Lili sebarkan itu dapat menjadi kebaikan bagi Ibu. Amin ya robbal alamin. Ya, terima Sebelumnya kasih. Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, alangkah lebih baiknya kita foto terlebih dahulu. Silakan kepada para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan mengambil alih komando. Oke, semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu besok kembali di seminar, di sesi yang keempat dan kelima, di mana sesi keempat itu dengan Bapak Hanung dan kelima sama Bapak Purwanto. Mungkin materinya bakal lebih nyambung nanti ya, Bu. Bakal seru ya. Setelah kita Iya, pahami ya, ini bakal seru ya, Bu. ya. Karena kita sudah bahas tentang bagaimana itu proses mekanismenya, terus kemudian kita sudah berikan saran tentang dari Pak Effendi tadi akupuntur, herbal, dan makanan. Nah, besok dari bennya, dari akar permasalahannya akan dibantu oleh Pak Hanum. Oke, akhir kata Ibu, saya mohon pamit selaku moderator. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu sehat selalu, diberikan kesejahteraan yang berkah dan luar biasa. Amin ya robbal alamin. Saya Abdillah Muklis, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Baiklah, ini kami kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Bapak Abdil Muklis, luar biasa sekali. eh Puji syukur, Alhamdulillah rangkaian acara kita hari pertama ini di webinar Merdeka ini telah usai. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa besok lagi di hari kedua dengan materi yang jauh lebih menarik lagi pastinya. Untuk hari ini, terima kasih banyak dan kami segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami mohon masukan dan komentarnya juga di via WhatsApp atau di via komen di Zoom ini nanti juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas sorenya. Sampai jumpa besok pagi.